wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan sekali lagi, kami panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama di sini berkumpul di acara Salam Gemilang Peradaban. Dan juga jangan tak lupa kita sertakan salawat dan salam kepada junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW karena berkat usaha beliaulah kita bisa merasakan lezatnya dan nikmatnya Islam dan iman sehingga kita bisa bersama-sama di sini mengikuti acara Salam yang sangat ini. Betul sekali. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu acara Salam Al-Huriyah rangkaian keempat ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke deh, mungkin kita sedikit banyak nih mau pertama-tama terima kasih banyak banget ke teman-teman semua karena udah mau mengambil step lebih lanjut untuk mengikuti acara Salam yang keren banget ini ya teman-teman semua. Ya, iya, betul gue sekali. yakin banget sih Mam di sini buat temen udah ada 100 partisipan yang kurang lebih udah keren banget, udah tahu nih apa yang mau dicari di Salam gitu kan ya. Betul banget. Mungkin sebelum kita lanjut kita kenalan dulu kali ya, Man. Oh iya, bisa banget. Yoi. Oke, sebelumnya kenalin. Oh ya, dari lu dulu deh. Ayo dari gue dulu. Oke, teman-teman semua, kenalin nama aku Imaduddin Abdurrahman dari Ilmu Komputer angkatan 56 dan rekan saya aku Imam Taufik Hidayat dari Fisika angkatan 56. Di sini insya Allah kami akan memandu teman-teman semua dalam acara Gemilang Pemimpin Peradaban di acara H4 Salam Al-Huriyah ini. Betul banget. Nah, sebelum lanjut ke rangkaian selanjutnya, kayaknya bakalan lebih seru nih kalau misalkan para peserta juga ikut interaktif. Bener banget. Di awal gitu. Iya, bener-bener. Makanya kita coba tanya dulu nih, Man. Kira-kira gimana nih kabarnya teman-teman peserta? Mungkin bisa diramein kolom chatnya gitu ya. Boleh banget teman-teman langsung ketik di kolom chat. Kenapa sih teman-teman pengen ikut Salam hari ini? Kemudian gimana sih perasaannya untuk ngikutin Salam hari ini? Nanti kita bakal bacain kabar teman-teman satu-satu kalau bisa ya. Ayo teman-teman sekarang bisa banget ramein kolom chat. Ayo kita interaktif. Gak mau dong kita doang berdua ngomong sendiri kan kasihan. Betul banget. Ya. Ayo teman-teman. Oke. Nah, menarik banget, udah senang banget. Sania Zahro. Mungkin buat operator bisa ada ditunjukin kolom chatnya. Oke. Sip. Dari atas. Nah, ada dari Nadia Sania Zahra ya. Seneng banget Kak bisa dapat ilmu baru. Oke. Mantap, semoga ilmu yang dicari ketemu ya Nadia ya. BTW Nadia ini ngikutin dari awal atau gimana nih? Atau sempat lost misalkan sehari gitu? Gimana Nadia? Ya mungkin buat teman-teman juga. Nah, ini ada sempat lost tuh. Sempat lost. Enggak apa-apa, nanti bakal ada rekamannya kalau nggak salah ya dari teman-teman panitia. Nanti bisa banget ditonton kalau misalkan nggak ikutan. Ini juga ada dari Hanifa, biar weekend tetap produktif. Bener banget sih, daripada weekend rebahan kan. Daripada weekend nggak ngapa-ngapain, daripada ya ngelakuin sesuatu yang nggak produktif, mending kita ikut Salam, dapat pemateri yang keren-keren banget sehingga kita bisa ningkatin soft skills kita. Iya nggak sih, Mam? Iya, betul banget. Ada yang nge-spill juga tuh, ada nge-spill pematerinya. Udah ingin ketemu Bang Fatur. Oke, mudah-mudahan nanti kita bakalan diskusi interaktif gitu ya bareng Bang Fatur seperti itu teman-teman. Jangan lewatkan ya ketemu Bang Fatur yang keren banget satu ini. Oke, mungkin silakan gitu ya teman-teman buat teman-teman semua untuk meramaikan terus gitu ya kolom chatnya dengan kabar-kabar teman-teman hari ini dan juga harapan-harapannya mungkin selama mengikuti Salam ini. Nah, kita akan beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan SOP pelaksanaan. Jadi bakal ada SOP dulu teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang udah ikut, Salam dari H1 udah tahu ya kalau misalkan ada SOP pelaksanaan. Oke. Jadi di sini kita bakal baca ini teman-teman SOP pelaksanaan lagi mengenai gimana sih biar teman-teman tetap produktif dan tetap mindfulness dalam mengikuti acara Salam H4 ini. Mungkin kepada saudara saya Imam boleh dibacakan duluan nih. Oke, yang pertama, peserta berpakaian sopan serta menjaga adab menuntut ilmu selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan mengubah display name-nya dengan format nama underscore peserta. Yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan kamera jika tidak terkendala dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Selanjutnya,
Oke, kemudian yang keempat, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung dan hanya diperbolehkan mengaktifkan mikrofon setelah dipersilakan MC atau moderator. Kenapa? Biar teman-teman tetap fokus dalam mendengarkannya. Kemudian juga yang kelima, ada peserta diharapkan untuk mengisi presensi yang akan dibagikan di akhir acara nanti sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Sayang banget kan buat teman-teman kalau misalkan udah ikutan tapi sertifikatnya nggak dapat kalau misalkan teman-teman mau ya. Betul Kemudian banget. juga karena bagi peserta yang izin dapat mengirimkan private chat atau pengen DM lewat Zoom kepada panitia perizinan. Nanti bakal ada nama panitia perizinan gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau izin dan segala macamnya, boleh banget langsung chat aja ke panitia perizinan. Oke, kita akan beranjak ke agenda selanjutnya. Rasanya kurang banget nih, Man. Kalau misalkan kita ngelewatin agenda ini gitu ya. Iya, benar banget sih. Salah satu agenda yang menjadi pembuka segala agenda ya teman-teman, terutama di IPB dan acara salam juga, jangan lupa. Oke. Nah, selanjutnya insya Allah akan ada pembacaan tilawah yang akan langsung disampaikan oleh Saudara Ryan Hasnan dari Eksyar 57. Kepada Saudara Ryan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini membaca surat Ali Imran dari ayat 190 sampai dengan 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka ma tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil-zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Insyaallah luar biasa banget ya. Adam ya. Kalau misalkan dibuka dulu dengan tilawah mah. Nah, selanjutnya ada apa nih, Man? Oke, jadi seperti teman-teman tahu semua ketika ada acara dan lain halnya ada yang namanya sambutan teman-teman. Ya mungkin ada sambutan-sambutan ini bikin sesuatu hal tuh ngebosenin ya. Tapi gue yakin banget teman-teman semua sambutan dari orang satu ini itu Ketua Pelaksana Salam Al-Huriyah Muhammad Ahyar Sholih nggak bakal ngebosenin. Oke, langsung aja kepada Ketua Pelaksana Salam Al-Huriyah Muhammad Ahyar Sholih. Kepada Ahyar dipersilakan. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ya kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang sangat membahagiakan ini gitu. Tadi MC juga udah membuka dengan semangat. Jangan lupa semangat itu ditularkan juga kepada kita ya. Tumbuhkan dalam hati kita semangat dalam menuntut ilmu agar apa? Agar ilmu yang nanti kita terima akan semakin berkah. Nah, rangkaian Salam Al-Huriyah sudah sampai di penghujungnya. Kita sudah mencapai H4, tidak terasa sudah 1 bulan kita bersama, terutama buat teman-teman yang ikut ya dari Gemilang Hijrah, ikut juga dalam Gemilang Squad dan lain-lain gitu.
Luar biasa perjuangan kita. Nah, perjuangan kita ini jangan sampai berhenti pada kita, teman-teman. Karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad memiliki prioritas dakwah yang tinggi sekali. Kita adalah umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai dakwah. Seperti yang kemarin, UNESCO juga sudah membahas mengenai apa sih manfaat dakwah, tujuannya, definisi, bahkan hingga penunjangnya teknologi dalam perjuangan dakwah kita. Jangan sampai ilmu-ilmu yang ada kita terima di sini dan rangkaian-rangkaian sebelumnya berhenti di kita. Sampaikanlah kata-kata ini, sampaikanlah pesan-pesan perjuangan, pesan-pesan hikmah yang disampaikan oleh para pembicara, yang disampaikan oleh kakak-kakak panitia dan segala seluruh pihak kepada kalangan kita semua, kepada lingkungan-lingkungan kita. Mari kita bersama bentuk pribadi muslim yang lebih baik lagi, lalu kemudian kita naik lagi membentuk keluarga kita yang lebih islami lagi, membangun masyarakat dan terus gitu ya, sampai akhirnya kita menjadi seutuhnya khalifatul fil ardh. Jadi pesanan buat teman-teman semua, dalami lagi. Kita kembali meluruskan niat dalam belajar, kita kembali menjunjung tinggi apa sih sebenarnya tujuan kita diciptakan di bumi ini. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita menjunjung tinggi dalil-dalil ayat-ayat yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Kurang lebih seperti itu ya. Tetap dijaga semangatnya, luruskan niatnya, dan sampaikanlah pesan-pesannya. Mungkin sedikit pesan itu dari saya sendiri ya. Saya kembali kepada MC. Terima kasih teman-teman semua. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua DKM Al-Hurriyah, yaitu Ustadz Abdul Munif. Namun sebelumnya mungkin kita sapa-sapa terlebih dahulu ya, Man? Boleh. Untuk mengecek. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Ustadz, nih kita sama-sama background di Al-Hur Ustadz. Masya Allah. Tapi Ustadz nggak kelihatan. Iya, Ustadz nggak ada di sini Ustadz. Iya, alhamdulillah, insya Allah. Sebentar lagi kita bisa berkumpul ya di Al-Hurriyah, masjid kebanggaan kita. Kita sudah kangen, ingin ketemu dengan para peserta baru ini, generasi baru, generasi penerus kita ini, yaitu peserta apa ini? Salam ya, salam Al-Hurriyah ini. Benar sekali. Antum semua ditunggu insya Allah di Al-Hurriyah, di masjid yang penuh berkah ini. Ya, makasih panitia ya sudah menyiapkan dengan baik. Baik Ustadz. Nah, sekarang mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman peserta juga udah pada nunggu nih Ustadz untuk mendengarkan sambutan dari Ustadz seperti itu. Mungkin kepada Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Kita memanjatkan segala puji kepada Allah. Sesungguhnya hanya atas izinnya ya, atas rahmatnya dan hanya atas karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini bisa bertemu dalam acara yang penuh berkah, insya Allah juga acara yang sangat strategis, acara yang insya Allah akan membawa manfaat yang besar, baik bagi saudara, tapi insya Allah ini akan membawa keberkahan dan kebaikan bagi keluarga Anda, bagi keluarga semua, karena keberkahan anak akan sampai pada keluarga, pada orang tua. Dan insya Allah acara ini juga akan memberikan manfaat dan keberkahan kepada umat Islam, kepada kepada kita semua. Ya, kenapa? Karena setiap individu Muslim adalah representasi dari Islam. Kalian semua adalah generasi yang merepresentasikan Islam yang penuh rahmat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, teladan kita, pemimpin kita yang abadi, pemimpin di dunia, dan insya Allah menjadi pemimpin di yaumil akhirah kelak, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, saya bersyukur sekali pada
pagi hari ini bisa hadir ya di acara Salam Al-Huriyah ini. Ya. Namanya juga Salam Al-Huriyah. Salam itu adalah keselamatan, salam itu adalah kedamaian, salam itu adalah rahmatan. Ya. Karena itu Salam Al-Huriyah berarti Al-Huriyah hadir untuk memberikan jalan keselamatan, ya. Jalan untuk membawa kedamaian, jalan untuk membawa rahmat, ya. Insya Allah bagi kita semua, bagi saudara, dan tentunya bagi warga IPB dan kepada IPB ya khususnya. Sekalian, kita semua, setiap individu Muslim itu memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, dan tanggung jawab terhadap umat. Kalian semua adalah generasi-generasi harapan Islam. Generasi yang akan menentukan wajah umat Islam ke depan. Kalian adalah calon pemimpin-pemimpin yang akan mewarnai dan akan mempengaruhi kondisi umat yang akan datang. Kami generasi tua sudah pasti tidak lama lagi akan kembali kepada Allah dan akan diteruskan oleh saudara. Karena itu, acara salam ini adalah ikhtiar dan upaya dari kita semua, ikhtiar dari DKM, ya, untuk memberikan ilmu, memberikan warisan. Ya. Warisan terbaik adalah warisan ilmu, warisan terbaik adalah warisan amal, ya. Warisan terbaik adalah yaitu warisan yang berupa strategi, ya. Warisan yang paling baik adalah warisan yang berupa hikmah, sehingga Anda bisa menjadi generasi yang akan terus. Ya, pertama tanggung jawab terhadap diri Anda masing-masing. Bahwa setiap saudara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kualitas ilmu, ya, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas keislaman, meningkatkan kualitas ketakwaan masing-masing, ya. Dan itu hanya bisa ditempuh kalau kita memang belajar dalam agama ini. Sebagai Muslim, kita harus memahami agama ini dengan benar, agar kita bisa memberikan teladan, memberikan contoh, dan sekaligus bisa ikut membawa dan berdakwah kepada orang lain. Sebagai individu, Anda harus memiliki akhlak yang mulia, karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang biasanya dimulai dengan tidak hanya keilmuan, tapi juga karakter, akhlak. Karena itu Al-Huriyah sebagai bagian dari IPB mempunyai tugas untuk mendidik karakter, yang tidak lain adalah akhlak. Pendidikan karakter adalah pendidikan akhlak, agar kalian menjadi muslim yang baik. Kalian menjadi muslim yang berkualitas, intelektualnya tinggi, tapi juga berakhlak mulia. Saya kira itu menjadi harapan pimpinan IPB. Pak Rektor, berkali-kali kalau diskusi, kalian harus menjadi manusia-manusia yang memberikan kemanfaatan yang besar. Paling tidak, kalau belum bisa memberikan manfaat, tapi paling tidak menjadi orang yang berakhlak, tidak merusak orang lain, yang tidak mengganggu orang lain, dan tidak mencederai orang lain. Itu penting. Itu tanggung jawab individu, ya. Karena itu, ikut acara salam ini adalah kewajiban individu dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas keilmuan kita. Saya mendukung sekali kegiatan ini. Itu tanggung jawab pertama. Tanggung jawab kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Kalian semua ini adalah anak-anak yang insya Allah anak-anak baik, ya. Yang dikirim oleh kedua orang tua Anda. Saya yakin orang tua Anda tidak mengharapkan apa-apa. Yang diharapkan adalah kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi warisan terbaik. Kalian harus menjadi warisan terbaik kedua orang tua Anda. Ingat kata-kata saya, kalian semua mahasiswa dikirim agar kalian bisa menjadi warisan terbaik, warisan di dunia, dan terlebih menjadi warisan orang tua di akhirat nanti.
Karena itu jadilah kalian anak yang soleh. Sebelum menjadi yang lain, kalian harus menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh adalah memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah yaitu dia memiliki iman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah. Ya, itulah kualitas dan berislam dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menjadi orang-orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Kalian adalah orang-orang yang diharapkan terus mengajak baik keluarga dan orang lain untuk kebaikan. Berarti mempunyai komitmen tinggi untuk menebarkan agama ini. Ini tanggung jawab kedua. Tanggung jawab keluarga adalah kalian harus menjadi orang-orang yang ikut menyelamatkan keluarga, menyelamatkan orang tua ini dengan doa, dengan amal soleh, ya, dengan ilmu. Yang ketiga adalah tanggung jawab pada masyarakat, ya. Kalian semua nanti punya tanggung jawabnya. Sekarang masih di kampus, menimba ilmu. Nanti pasca kampus kalian akan terjun di masyarakat. Saat itulah kalian akan berlomba untuk melahirkan kebaikan, memberikan kemanfaatan. Karena itu selama di IPB teruslah bersungguh-sungguhlah mencari ilmu, kuasai profesi dengan baik, tapi tetap jaga diri, kuatkan diri dengan iman dan takwa kepada Allah. Insya Allah tidak ada yang tidak ada yang dipertentangkan antara mendalami agama dan keduanya bisa berjalan bersama. Ingat, para ilmuwan-ilmuwan besar dulu itu adalah sebelum jadi ilmuwan mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis. Itu artinya bahwa Al-Quran itu menjadi penyemangat, ya. Memahami Al-Quran menjadi motivasi dan semangat para ilmuwan-ilmuwan dulu untuk menjadi ilmuwan besar yang kemudian membangun peradaban besar. Jadi tanggung jawab sebagai anggota masyarakat adalah kewajiban Anda kalau bisa ikut menjadi bagian yang akan menegakkan dan membangun peradaban Islam. Ya, peradaban Islam itu diperkuat dengan generasi yang kuat, yaitu kuat imannya, tapi juga kuat ilmunya, kuat akhlaknya. Ya. Kalian harus menjadi menjadi generasi-generasi yang mengutamakan dan mementingkan ilmu, karena Islam datang itu untuk memerangi kebodohan. Islam datang dengan kalimat yang singkat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad. Itu adalah perintah untuk membaca, perintah untuk menekuni ilmu, perintah untuk menguasai ilmu. Karena Islam datang untuk memerangi kebodohan. Islam datang untuk menghapuskan kebodohan. Islam datang untuk membawa pencerahan. Karena Islam membenci kebodohan. Karena kebodohan itulah yang menyebabkan kita mundur. Kebodohan itulah yang menyebabkan kita dikuasai oleh orang lain. Kebodohan itu yang menyebabkan kita di dalam kesulitan, baik di dunia terlebih di akhirat. Kalian beruntung menjadi bagian dari IPB ini. Insya Allah Anda telah menemukan perguruan tinggi yang tepat, ya, perguruan tinggi yang insya Allah perguruan tinggi terbaik pada tahun 2020 ditetapkan sebagai perguruan tinggi terbaik di antara perguruan tinggi di Indonesia, dan itu menunjukkan bahwa tentu IPB telah memiliki sistem yang kuat sebagai bagian upaya untuk membangun generasi-generasi yang kelak akan bisa membangun peradaban besar. Sekalian, salah satu ciri peradaban besar itu adalah yaitu apabila generasi-generasi mudanya atau generasi-generasi penerusnya itu dia memiliki ilmu dan memiliki karakter akhlak yang mulia, punya jiwa pejuang, tidak pernah mudah mengalah, ya. Kemudian hidupnya selalu produktif. Makanya Islam diawali dengan Iqra, yaitu baca. Itu berarti perintah untuk aktif, ya. Tidak boleh generasi muda muslim itu pasif, ya. Anda harus aktif, harus mencari ilmu dan menguasai. Dan Islam memang mendorong kita untuk ikut aktif, terlibat, ya, di dalam membenahi masyarakat. Sekalian, kalian adalah generasi Indonesia. Indonesia itu adalah merupakan negara kita di mana kita lahir. Kita harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk kebaikan negara ini, ya kan?
Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa orang Indonesia, orang Islam tidak punya care itu salah. Ya. Justru kita harus menjadi orang yang paling mempunyai kepedulian terhadap kemajuan Indonesia. Kita bagian dari Indonesia sampai kapanpun. Kita lahir di sini dan kita akan berbuat terbaik untuk bangsa ini, untuk umat Islam ini, karena kita memang ada di sini. Karena itu saya mengharapkan kepada semua peserta Salam Al-Huria ini, moga-moga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan bisa mengikuti acara ini dengan baik. Saya yakin panitia sudah menyiapkan yang terbaik ya untuk acara ini. Moga-moga kita semua selalu di dalam keberkahan Allah, dimudahkan oleh Allah. Niat baik kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada panitia saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, dan juga kepada semua peserta, selamat mengikuti acara ini dan acara-acara selanjutnya. Insya Allah niatkan untuk mengharapkan ridha Allah, pasti Anda akan mendapatkan lebih dari yang sekedar Anda inginkan. Saya yakin itu. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Munif atas sambutan luar biasa dan benar-benar ngena sih Ustadz, karena beberapa hal juga pesan-pesan yang saya sampaikan benar-benar ngena di saya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang mahasiswa memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negeri ini, teman-teman semua. Jangan Betul sampai banget. kita sebagai seorang mahasiswa cuma pasif aja gitu. Kita sebagai seorang mahasiswa muslim cuma pasif untuk belajar doang dan segala macam, tapi kita harus memiliki kontribusi penting dalam membangun negeri ini. Betul banget, Man. Dan tadi juga aku pengen nge-highlight bagian harapan dari Ustadz Abdul Munif buat kita semua gitu ya sebagai mahasiswa. Harapannya gitu ya, kita semua nanti kelak gitu ya bisa menjadi warisan gitu ya bagi keluarga kita gitu ya, bagi orang tua kita gitu ya. Baik dunia maupun akhirat, dan juga tadi yang seperti yang disampaikan oleh Rahman, bisa berkontribusi untuk bangsa, agama, dan negara seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Oke deh. Oke, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, mungkin kita sapa-sapa lagi nih teman-teman peserta. Sapa-sapa lagi ya teman-teman. Maaf nih, emang kita hobinya berdua sapa-sapa ya. Kita Iya. suka banget interaksi sama teman-teman semua di sini. Jangan sampai cuma interaksi interaksi satu arah, tapi berdua arah gitu, biar kita benar-benar ngobrol sama teman-teman. Nah, coba nih, kira-kira kesiapan teman-teman buat ikut acara salam ini udah ngapain aja gitu? Pengen denger sih kira-kira. Jelas nggak pertanyaan gue? Lebih diulang lagi. Atau enggak gini, gimana kondisi semangatnya teman-teman semua sekarang ini deh? Gimana nih? Mungkin bisa teman-teman juga ngasih kata-kata semangat gitu ya buat peserta lain yang udah hadir di sini gitu. Kalau enggak bisa juga nih semangat buat kita nih. Iya, boleh banget. Siapa tahu kita juga butuh semangat nggak sih kan? Iya, betul banget sih. Semangat abang-abang gitu kan. Duh, iya. Seneng banget sih kalau digituin. Iya, biar kita semangat gitu di sini ya. Ayo. Ada teman-teman tulis 7 huruf semangat doang gitu. Iya. Ayo. Atau mau disingkat boleh SMGT gitu. Boleh juga. Ayo teman-teman. Nah, makasih. Nah, sip, keren. Ayo terus. Ya, terus. Nah, ayo. Semangat. Ayo, kita harus semangat teman-teman semua. Iya, betul banget. Kayak yang tadi disampaikan sama Ustadz Abdul Munif juga gitu ya. Walaupun ini mungkin agak relevan gitu ya. Iya. Jadi kata Ustadz Abdul Munif tadi, kita harus engage atau aktif gitu ya. Termasuk di sini juga teman-teman harus aktif gitu. Nanti teman-teman disiapin gitu ya pertanyaan terbaiknya gitu ya buat sesi diskusinya seperti itu ya. Oke, keren banget semua terus banget. Nah, semangat mengelapar. Waduh, Masya Allah. Buat teman-teman kayaknya ada yang nyambi ini. Iya, ada yang nyambi kayak ini. Ya nggak apa-apa teman-teman, nyambi yang penting tetap dengerin materinya dengan baik ya. Oke, betul banget. Sip, selanjutnya ada apa nih Man kalau gitu? Silakan ya teman-teman dilanjut aja untuk kata-kata semangatnya. Makasih banget teman-teman deh. Makasih banget dulu udah semangatin kita, semangatin teman-teman juga. Semoga semangatnya nggak surut sampai akhir acara nanti. Amin. Oke deh, kita bakal langsung berangkat ke acara berikutnya teman-teman, yaitu bakal ada materi. Ya, jadi acara inti dari Salam Al-Huria ini, cuma yang bakal ngebimbing materi bukan kita teman-teman. Ya mungkin buat teman-teman udah tahu ya. Jadi bakal ada moderator yang keren banget yang bakal temenin pemateri kita untuk moderatorin lah intinya ya, moderatorin materi tersebut. Mandu acara. Mandu acara, bener. Sorry.
Oke deh. Mungkin chatnya sorry. Mungkin Operator, teman-teman tolong. panitia bisa dibantu. Oke, mungkin kita bakal sambut ya teman-teman moderator yang keren banget gak paham lagi ini, namanya Bang Muhammad Yuza Agusti. Oke, mungkin izinkan saya dulu selaku MC bacain CV-nya dulu ya teman-teman sebelum nyapa-nyapa abang keren satu ini nih. Bisa ditampilkan. Nah, beliau ini merupakan seorang yang sangat keren dan luar biasa teman-teman semua. Beliau juga mantan seorang ketua angkatan Pionir Muda batch 3. Beliau juga sempat menjadi seorang kepala divisi DDB MPKMB 56. Nah, beliau juga beliau sekarang menjabat sebagai seorang ketua BEM Pateta IPB tahun 2020-2021. Dan yang nggak kalah keren nih teman-teman semua, Bang Yuza ini mendapatkan beasiswa yang paling prestis, salah satu paling prestis di IPB, yaitu Rumah Kepemimpinan Angkatan 10. Nggak paham lagi, pokoknya Bang Yuza ini salah satu orang paling keren di IPB gitu. Oke. Mungkin kepada Bang Yuza nih, boleh kita sapa-sapa dulu kali, Mam? Boleh banget, ayo. Karena kita suka sapa-sapa nih, Bang, ternyata. Iya, kita hobinya sapa-sapa. Iya. Halo Bang Yuza, apa kabar, Bang? Halo, alhamdulillah baik. Nah, Alhamdulillah. gimana Bang kabarnya? Posisinya di mana Bang sekarang? Wah, lagi di kontrakan nih saya. Di kontrakan. Kontrakan di mana tuh, Bang? Di DC, teman-teman, kalau mau mampir silahkan di Blok K2 dekat Jadi masjid. mungkin buat teman-teman di sini ya 58 Merdeka Cakep Binaya yang belum tahu, ada sebuah perumahan kontrakan namanya Dramaga Cantik. Di situ tempat abang-abang kakak-kakak suka sih kontrak di situ, dan Bang Yuza juga di situ ya Bang ya ternyata. Iya. Oke. Gimana Bang perasaannya buat moderatorin orang yang keren nih, Bang Sigit Susanto? Oh, semangat banget sih. Mungkin nanti teman-teman bakal dapat banyak inputan ya. Dan saya pun kayak jadi moderator juga bakal dapat banyak inputan. Jadi semangat banget pagi hari ini. Oke deh, sip. Yaudah Bang, kalau misalkan kayak gitu, kita bakal nyerahin nih ke Bang Yuza untuk memandu acara berikutnya. Gimana Bang Yuza, siap? Oke, insya Allah siap. Oke, sip. Gimana Mam? Langsung aja ya? Langsung aja, gas. Oke deh, kepada Bang Yuza, kami pamit dulu bentar ya teman-teman. Kepada Bang Yuza dipersilahkan. Oke, teman-teman. sampai jumpa di akhir ya teman-teman. Ya, terima kasih Mas MC yang lagi di depan Alhur. Oke, saya buka teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman panitia dan teman-teman MC yang sudah menyambut di awal. Saya kembali memperkenalkan diri teman-teman semua. Nama saya Muhammad Yuza Agusti. Biasa dipanggil Yuza, teman-teman adik-adik semua boleh panggil Yuza mungkin ya, karena di kereta. Dan saya dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan angkatan 55. Insya Allah pada pagi hari ini saya akan coba untuk bisa memandu teman-teman semua untuk mendapatkan input baik tentang jiwa kepemimpinan yang tangguh. Jadi teman-teman semua sudah mengetahui ya, diri teman-teman semua itu sudah menjadi pemimpin dari diri kalian masing-masing. Sehingga pada pagi hari ini kita coba untuk cari inputan baru nih tentang kepemimpinan yang mungkin dari pandangan lain dan perspektif lain teman-teman belum ketahui. Seperti itu. Dan mungkin teman-teman semua, kita langsung saja ya, untuk teman-teman semua yang sudah di sini, kita coba cari-cari tahu nih pemateri kita siapa sih gitu. Ya, jadi kalau untuk dari namanya teman-teman semua, kita mungkin dari operator bisa langsung lihat ke CV-nya, yang memberikan materi pada pagi hari ini adalah Bang Muhammad Sigit Susanto. Dan mungkin agak terlalu kecil lah teman-teman semua. Mungkin saya akan bacakan sedikit apa saja yang sudah beliau capai sampai pada saat ini. Mungkin yang pertama tentang work experience-nya teman-teman semua ya. Jadi Mas Sigit ini kelahiran tahun 1991 ya teman-teman semua ya. Cukup beda jauh sama saya. Saya kelahiran 2000. Work experience-nya yang pertama mungkin 3 tahun terakhir mungkin ya. Paling terdekat waktu itu beliau pernah jadi co-founder and operational manager at IPB Training di PT Global Scholarship Services Indonesia. Kemudian itu pada tahun 2014 sampai 2019. Kemudian pada tahun 2017 beliau pernah internal auditor at PT IPB Press Publishing and Printing. Kemudian pada tahun 2019 sampai sekarang beliau menjadi Director of IPB Training di PT Global Scholarship Services Indonesia, responsibility manage the company business processes.
Kemudian educational background dari beliau, mungkin saya akan sebutkan. Yang pertama dari tahun 2009 sampai 2012 beliau ada di Department Plant Protection, atau mungkin teman-teman biasa kenal di banget ya teman-teman, di IELTS listeningnya 6, readingnya 6, writingnya 5,5, dan speakingnya 5,5. Dan terakhir ada beberapa awards and recognition nih teman-teman semua nih. Di tahun 2012 beliau pernah mendapatkan awards Outstanding Student of Faculty of Agriculture Bogor Agricultural University. Jadi beliau pernah jadi outstanding student nih di Fakultas Pertanian. Kemudian di tahun 2015 beliau pernah mendapatkan Youth and Student Leader Award by Rumah Pemimpinan. Jadi termasuk alumni dari RK juga jadi alumni dari beasiswa juga. Mungkin biar tidak berlama-lama lagi teman-teman semua ya, mungkin bisa saya coba sambut ya Bang Sigit. Apakah sudah ada di room Bang Sigit? Yuk, sudah standby. Suaranya terdengar jelas kah? Terdengar jelas banget Bang. Oke. Mungkin karena Bang Sigit juga sudah ada di room dan teman-teman juga sudah menunggu banget nih untuk mendapatkan inputan dan materi yang baru dari Mas Sigit gitu ya. Boleh untuk Mas Sigit, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bang Yuza ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ma bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik alaihi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di jelang siang hari ini kita dapat tentu saya belum pernah melihat teman-teman semuanya. Demikian juga teman-teman, jadinya pertemuan kita yang perdana, mudah-mudahan kesan pertama yang baik begitu ya, dan ada manfaat bisa teman-teman dapatkan meskipun ini weekend ya, yang mestinya teman-teman bisa gunakan untuk istirahat atau interaksi keluarga. Jadi mudah-mudahan investasi beberapa jam sampai sore nanti di kegiatan Salam ISC ini menambah macam-macam ya, mudah-mudahan nambah wawasan, nambah jaringan, nambah skill mungkin ya, yang bermanfaat untuk masa perkuliahannya teman-teman dan juga nanti di pasca kampus. Kelihatannya saya minta bantuan teman-teman ya untuk share screen materinya, boleh? Sambil kalau kenalan nggak usah lagi lah ya, tadi udah dikenalin sama Bang Yuza. Terima kasih, salam kenal teman-teman semuanya. Selama 30 menitan, insya Allah kita akan sharing tentang kepemimpinan. Ya, satu kata yang sebenarnya familiar ya buat kita, banyak kita dengar pemimpin, kepemimpinan. Kita tukar pikiran aja di sini nanti. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita akturah. Saya nyediain slide juga nggak banyak, tapi penekanan dari beberapa slide yang saya buat ini ada pada teman-teman tahu kalau kata tanya itu ada 5W1H ya. Nah, yang saya pelajari dari teman-teman generasi zilenial ini, yang harus banyak digali adalah dari 5W1H itu W yang why. Ya, jadi mencari tahu alasan sesuatu. Karena pada dasarnya kalau untuk how-nya, teman-teman sebagai native citizen atau netizen gitu ya, itu banyak bisa dapat tips, trik gitu ya. Tapi yang penting adalah menemukan wrong ya, kenapa teman-teman melakukan sesuatu. Termasuk sekarang, kenapa teman-teman berkuliah ya. Kenapa teman-teman memilih IPB? Kenapa teman-teman nanti kalau pada akhirnya sudah aktif di kampus, kenapa teman-teman harus ikut organisasi, dan kenapa-kenapa yang lainnya. Nah, kita akan lebih banyak bahas di situ.
Oke, boleh kita lanjut barangkali slide-nya, silakan teman-teman panitia. Outline dari bahasa di pagi ini nanti saya akan bagi jadi tiga bagian yang akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah kenapa dulu. Kita cari tahu kenapa sih penting kita harus punya jiwa kepemimpinan. Ya, sembari nanti kita cari tahu sebenarnya apa sih kepemimpinan itu. Kata yang sering kita dengar tapi mungkin tafsirnya ada banyak banget ya. Masing-masing kita punya pemahaman yang berbeda-beda. Nanti kita coba ada beberapa yang kita lihat. Yang kedua, hubungannya kepemimpinan dengan masa depan yang akan kita hadapi atau teman-teman hadapi nantinya. Setidaknya 4 tahun ke depan di kampus dan pasca kampusnya. Ya, kenapa kepemimpinan jadi penting untuk kita pelajari dan kita jadikan bekal sejak hari ini, kayak gitu. Ya, nah yang berikutnya. Kalau di TOR saya diminta tips. Pada dasarnya nanti kita coba bahas lah ya. Benar nggak teman-teman butuh tips itu? Karena sepertinya sih menurut saya teman-teman akan lebih banyak source tips dan triknya di internet mungkin ya. Teman-teman bisa nonton di YouTube, baca artikel dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tukar pikiran aja. Boleh kita beranjak ke slide berikutnya, teman-teman. Kita bicara tentang why. Kenapa sih kita harus punya jiwa kepemimpinan? Ya, dan ini relate saya kaitkan dengan apa sebenarnya jiwa kepemimpinan itu. Ya, sebenarnya kalau dari hal yang paling dasar kepemimpinan sendiri, saya punya pemahaman bahwa nggak melulu tentang mengontrol orang lain. Ya, tapi gimana caranya? Mulainya dari kita bisa mengontrol diri sendiri. Makanya saya tulis self drive. Jadi kita bisa mengendalikan apa yang kita ingin kerjakan, apa yang kita butuhkan, lalu kita capai. Mulainya dari situ. Yang kedua, inisiatif untuk melakukan perbaikan. Jadi dulu saya pernah dengar cerita tentang seorang yang dia ingin melamar kerja, yang singkat ceritanya pada akhirnya dia diterima itu bukan karena performance ketika dia wawancaranya, gitu. Tapi si pewawancara itu menyediakan beberapa obstacle yang orang lain itu nggak ngeh. Tapi dia mengerjakan itu. Ketika dia datang ke kantornya, dia ngelihat ada selang air yang kebuka, gitu ya. Terus dia matiin. Kemudian ketika dia masuk ke ruangan, dia lewat ada satu ruangan meeting yang lampunya nyala, TV-nya nyala, tapi nggak ada orangnya. Terus dia matiin, gitu. Nah, pada akhirnya ketika dia wawancara, dia ditanyain, kamu tadi matiin air selang ya, kamu matiin lampu, kamu matiin TV yang nggak kepake ya. Jadi si pewawancara itu men-challenge seseorang melihat seberapa inisiatif dia ketika melihat sesuatu yang nggak beres itu diberesin. Nah, jadi sebenarnya itu berkaitan dengan jiwa kepemimpinan ya. Mulai untuk melakukan sesuatu, kalau bahasa yang lebih besarnya menjadi solusi, kira-kira kayak gitu. Tapi yang paling basicnya adalah dia punya keinginan untuk ketika melihat sesuatu yang nggak beres, ini harus diberesin gitu. Gimana pun caranya, tapi ada keinginan itu dan dia memulainya. Nah, itu basically adalah kepemimpinan. Yang kedua, kepemimpinan itu yang saya pahami adalah kaitannya dengan pengaruh. Gitu, ya. Jadi nggak melulu kepemimpinan itu kaitannya dengan posisi. Gitu. Jadi pemimpin itu harus jadi ketua BEM, pemimpin harus jadi ketua himpunan profesi. Ya nggak kayak gitu juga. Itu nggak salah, tapi nggak cuma itu pemahamannya. Yang terpenting adalah ketika kita punya jiwa kepemimpinan, beda ya. Jadi pemimpin, pimpinan sama punya jiwa kepemimpinan itu beda. Ya, orang yang bisa mempengaruhi lingkungan itu yang punya jiwa kepemimpinan. Ya. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu, mohon maaf background-nya ada bayi-bayi di belakang ya. Dua-duanya lagi kurang sehat sebenarnya, jadi ambil pantau juga. Tapi mudah-mudahan bisa ambil fokus ke teman-teman. Oke, jadi balik ke yang tadi, sebenarnya siapapun yang dia punya atau bisa mempengaruhi orang lain, pada dasarnya dia adalah orang yang punya jiwa kepemimpinan. Nah, kalau pemahamannya begitu, artinya kita nggak akan menjadi orang yang merebutan sebuah posisi, tapi semuanya akan menjadi sumber solusi. Ya, dengan pemikirannya, dengan idenya, gitu dia bisa memberikan pengaruh ke banyak orang atau ke lingkungannya.
Nah, terakhir, kenapa penting kita punya jiwa kepemimpinan di dalam setiap diri kita, selain memang kalau dalilnya bahwa setiap kita adalah pemimpin ya, dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau kita punya jiwa kepemimpinan, hampir bisa dipastikan kita akan menghasilkan manfaat atau maslahat yang jauh lebih besar daripada kalau kita jadi orang biasa. Ya, kan seringnya disampaikan sama Ustadz Abdul Somad kalau jadi gubernur, jadi bupati, satu tanda tangan kalau yang kita jadi mahasiswa itu kepakainya untuk absen, ya tanda tangan leader itu bisa dipakai untuk ngebangun Islamic Center misalkan, ya satu tanda tangan gubernur itu bisa buat nutup tempat yang katakanlah peresahan masyarakat misalkan yang menghasilkan dampak negatif misalkan. Jadi kepemimpinan itu menjadi jalan untuk kita menghasilkan manfaat yang berkali-kali lipat bagi banyak makhluk. Kira-kira kayak gitu. Nah, mudah-mudahan 3 ilustrasi ini cukup memberikan gambaran teman-teman bahwa setiap kita, even kita nggak punya posisi, kita penting punya karakter kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan. Ya, karena tadi manfaatnya adalah kalau kita bisa mengendalikan diri sendiri, sederhananya manfaat yang paling bisa kita rasakan adalah selamat dalam kehidupan sosial kita karena kita bisa mengendalikan diri. Gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan bahasa besarnya itu agen perubahan ya, atau agen perbaikan. Gitu. Nah, itu mulainya dari sifat inisiatif tadi. Ya. Oke, nah boleh di slide selanjutnya kita akan bicara tentang poin yang kedua. Ya, kenapa tadi penting untuk punya jiwa kepemimpinan dikaitkan dengan masa depan. Ya, pada dasarnya, kapanpun itu, mulai dari hari ini sampai dengan beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun ke depan, yang namanya masa depan itu pasti akan nggak stabil ya. Ada yang bilang yang tidak berubah sebenarnya ya perubahan itu sendiri. Gitu ya. Jadi masa depan itu akan selalu diwarnai dengan ketidakpastian lingkungan, dan yang terkini adalah pesatnya perkembangan teknologi. Yang paling kita rasain apa? Sekarang yang paling kita rasain manusia Indonesia sendiri aja itu tumbuh terus. Ya, terakhir kalau lihat di bulan Juni 2021, jumlah masyarakat Indonesia itu dari tahun lalu 260-an juta, sekarang udah jadi 272 juta. Itu sudah termasuk yang gugur syahid karena COVID begitu ya. Kan kalau kata ulama, salah satu yang menyebabkan seorang dikatakan syahid adalah penyakit atau wabah penyakit. 272 artinya udah naik 10 jutaan sendiri di Indonesia. Ya, di apa namanya 1 tahun terakhir. Nah, bayangin 272 itu sebagian besarnya adalah apa namanya masa-masa usia produktif yang saling mencari lapangan pekerjaan yang sama gitu. Jadi ada persaingan di sana, suka tidak suka, walaupun kita suka bilangnya ayo kolaborasi, tapi pada kenyataannya sejumlah jutaan orang itu, ratusan juta orang itu pasti berkompetisi. Ya, kita harus akui itu. Ditambah lagi dengan globalisasi hari ini, persaingannya bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dengan tenaga kerja asing kan gitu. Jadi udah rebutan, kalau dalam tanda kutip ya, rebutan lapangan pekerjaan dengan sesama warga negara Indonesia, kemudian juga harus rebutan lapangan pekerjaan dengan orang dari luar Indonesia. Makanya penting banget punya skill ya untuk bisa memenangkan persaingan di masa depan. Dampak yang kedua apa terkait dengan perkembangan teknologi? Sebagian lapangan pekerjaannya hilang. Orang yang berkompetisinya besar, makin ketat, tapi sebagian lapangan pekerjaannya hilang. Ya, karena digantikan oleh teknologi robotik dan kecerdasan buatan. Walaupun di sebagian lainnya lapangan pekerjaan yang baru muncul, gitu ya. Jadi lagi-lagi skill itu jadi kata kunci nantinya. Ya, nanti skill ada apa aja nanti kita breakdown di bawah ya. Oke, makanya kalau balik lagi dikaitkan dengan definisi kepemimpinan dan why yang tadi di slide sebelumnya, kendali atas diri kita sendiri dan inisiatif untuk berkembang serta kemampuan mempengaruhi lingkungan itu sangat menentukan daya adaptasinya kita menghadapi lingkungan atau dunia yang terus berubah. Bayangin lingkungannya terus berubah, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri sendiri, nggak punya inisiatif untuk beradaptasi, dan nggak punya kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan, wah kita bakal dikucilin banget nih. Ya, secara nggak langsung akan terkucilkan. Ya, jadi harus punya kompetensi untuk menghadapi kompetisi.
Ya, coba kita lihat di slide berikutnya. Ini beberapa pekerjaan yang diprediksi akan digantikan, ya, kayak misalkan telemarketers. Ya, telemarketers itu kan marketnya menggunakan telepon. Kalau sekarang udah ya iklan di Facebook, iklan di IG, gitu ya. Beda gitu. Jadi secara ruhnya sih sama-sama marketing, tapi teknis pekerjaannya sangat berbeda. Ya, kemudian kalau dulu ada tax preparers, jadi orang yang kerjanya mengutin pajak. Kalau sekarang semuanya udah by email, ya, tagihan pajak itu udah by email. Apalagi misalkan tellers, nah ini yang paling jelas nih, teller di bank, ya, digantikan dengan ATM, dan sekarang ATM udah kelihatannya udah mau akan ditutup, ya, dengan adanya mobile banking, adanya platform-platform semacam kayak Dana gitu ya, GoPay, model-model pembayaran non tunai yang bahkan nggak perlu rekening gitu. Nah, itu jadi orang-orang yang bekerja di bank makin tergusur, ya. Kalau yang suka olahraga mungkin aneh kalau kita menyaksikan, kalau kita dibilang teknologi akan memegang peranan di sebuah pertandingan olahraga, ya. Kalau sekarang nggak aneh. Dulu kalau yang laki-laki suka nonton bola, ada goal line teknologi. Jadi menentukan gol atau enggak di permainan sepak bola itu ada teknologi menggunakan komputasi gitu, ya, di bolanya masuk atau enggak. Kalau sekarang lebih canggih lagi, ada VAR namanya, ya. Jadi virtual assistant referee. Jadi ada komputernya sendiri menentukan setiap pelanggaran atau enggak. Ya, suka nggak suka, teknologi makin lama akan makin lekat dengan kehidupan kita. Nah, tapi jangan terlalu khawatir juga, karena pada dasarnya sebagian hilang, sebagian akan tumbuh. PR-nya adalah kita siap nggak menyambut yang tumbuh itu. Ya, makanya perlu skill. Coba kita ke slide berikutnya. Ini beberapa skill yang diprediksi, ada 10 skill yang diprediksi pada tahun 2025. Setidaknya ketika teman-teman lulus harusnya, 2021 masuk, 4 atau 5 tahun kemudian keluar. Harapannya ketika teman-teman keluar punya nih 10 skill nih. 10 ini dikelompokkan jadi 4 besar, ya. Yang pertama adalah problem solving, ya. Bagus kalau punya kemampuan untuk mencari tahu apa yang jadi masalah, tapi advance dari itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah, ya. Di antaranya itu ada analytical thinking, innovation, pokoknya yang warna biru lah, ya, ada 5 tuh. Kemudian ada self management. Nah, self management ini yang saya sebutkan tadi itu kepemimpinan, ya, mulai dari active learning. Jadi saya punya prinsip itu dalam menyeleksi orang atau kandidat yang mau bekerja di tempat saya lebih mendahulukan orang yang mau punya kemauan belajar tinggi dibandingkan orang yang punya pengalaman. Kenapa? Karena pada dasarnya orang yang punya pengalaman biasanya stuck di situ aja tuh. Dia sombong dengan capaian-capaiannya gitu. Ya cepat puas. Oh, saya udah pernah ini, udah pernah jadi ketua BEM, udah pernah punya IPK segini. Tapi kalau orang yang punya kemauan belajar, even dia belum punya pengalaman, satu saat dia akan bisa melewati orang yang tadi udah punya capaian. Karena dia punya eager istilahnya, keinginan belajar yang lebih. Jadi kayak misalkan saya kuliahnya di proteksi tanaman, tapi saya senang desain. Saya nggak pernah belajar desain, saya karena senang, ya pelajarin aja, belajar desain dengan Corel Draw, Adobe misalkan. Kemudian bisa buat filmmaker juga, itu kan nggak dipelajari di kampus. Karena eager, jadinya bisa menguasai banyak kompetensi. Nah, itu teman-teman penting tuh untuk cari tahu apa yang teman-teman suka dan dikuasai. Nanti pada akhirnya ketika di pasca kampus semuanya akan kepake kok. Ya, nah skill yang kelompok yang ketiga ada working with people. Jadi kerja dengan orang. Ya, lulusan IPB itu diakui jago kalau kerja sendiri. Ya, tapi yang jadi catatan sering adalah dia bisa nggak kerja bareng sama orang lain. Jadi itu teman-teman satu hipotesis yang harus teman-teman buktiin juga. Dan terakhir adalah penggunaan teknologi dan pengembangannya. Oke, boleh kita ke slide berikutnya. Jadi ini kira-kira 10 skill yang baiknya teman-teman coba lihat-lihat lagi, ya. Nah, berikutnya saya pengen ngajak teman-teman untuk melihat pasca kampus. Walaupun sekarang baru masuk kampus, tapi saya pengen kasih gambaran ke teman-teman nanti kalau teman-teman lulus kira-kira akan seperti apa. Supaya dari sekarang teman-teman bisa menyiapkan roadmap-nya, teman-teman akan kemana. Karena seringkali kalau orang yang nggak tahu ini, ya sekarang nih mungkin teman-teman masuknya virtual, ya. Kalau dulu masuk itu ke kampus lewat namanya satu gedung Graha Widya Wisuda, GWW. Ya, masuk di situ, nanti keluarnya akan di situ juga. 4 tahun ketika di wisuda dipindahin tali toganya, dia baru ngeh abis ini mau ngapain gitu.
Jadi yang harusnya statusnya ketika diluluskan adalah menjadi orang yang berkontribusi membuat lapangan pekerjaan, misalkan ketika dipindahkan toganya malah jadi pengangguran berijazah gitu, karena nggak tahu mau ngapain setelah itu. Nah, jadi saran saya sedari sekarang teman-teman sudah paling tidak mengenali dulu. Nanti setelah lulus teman-teman dunia pasca kampus itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu sektor privat. Sektor privat itu kaitannya dengan dunia bisnis. Ya, mau jadi wirausahawan, mau kerja sebagai profesional, kerja sebagai staf karyawan di perusahaan, itu masuknya sektor privat. Banyak sektor yang kaitannya dengan menghasilkan laba, distribusi, sampai distribusi, ya, produksi distribusi. Nah, itu masuknya sektor privat. Artinya kerja profesional ya. Yang kedua sektor publik, ini kaitannya dengan pelayanan, ya, menjadi aparatur sipil negara, menjadi guru, menjadi apalagi oke, kaitannya dengan lembaga-lembaga pelayanan ya, termasuk pelayanan hukum di dalamnya dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah sektor ketiga. Memang namanya itu ya, third sector. Nah, ini kaitannya dengan yayasan, LSM, atau mungkin teman-teman kenal NGO, ya, itu masuknya ke situ. Nah, jadi dia dikelompok jadi 3 itu. Pertanyaannya dari setahun 2 tahun ini teman-teman coba deh cari tahu tentang 3 sektor ini dan merenung ke dalam diri teman-teman, kira-kira setelah saya lulus mau kayak gimana. Hal yang paling simpel kalau teman-teman tahu ini nanti adalah teman-teman akan punya gambaran kalau misalkan teman-teman pada akhirnya mau menjadi dosen, ya, itu mau udah jelas pattern-nya, lulus S1 langsung ambil S2, langsung ambil S3, ya, langsung apply jadi dosen. Cuma cepet tuh langsung dapat pangkatnya, saya nggak tahu ya pangkatnya kalau di dosen kayak gimana, tapi akan cepet jadi doktor, jadi profesor, dan itu karena udah enak ya, udah tahu jalurnya. Tapi kalau yang nggak tahu, itu jadi serba galau nanti. Kalau lulus S1 nggak tahu mau ngapa-ngapain, udah S2 dulu deh. Nah, begitu S2 terus dia mutusin, oh mau kerja deh di industri. Nah, yang nggak disadari sama teman-teman adalah orang yang memberikan kerja itu malas buat merekrut S2. Kenapa? Karena nggak punya pengalaman, terus dia tingkat pendidikannya S2, otomatis gajinya lebih mahal. Orang nggak akan mau menggaji orang lebih mahal, tapi nggak punya pengalaman. Nah, jadi penting banget teman-teman untuk punya pattern itu. Ya, jadi cari tahu deh pasca kampusnya kayak gimana. Nah, manfaat yang kedua adalah kalau teman-teman tahu nanti ketika lulus mau jadi pengusaha, terus nanti dalam 2-3 tahun ke depan dipelajari lagi mau jadi pengusaha apa. Nah, dari kampus teman-teman akan tahu apa yang harus disiapin. Skill apa? Skill negosiasi misalkan, ikut trainingnya. Ya, kemudian skill yang bagian tekniknya apa? Misalkan kalau pengusaha di bidang jasa boga, keamanan pangan namanya HACCP atau GMP kalau di Fateta tuh belajarnya. Ya, GMP untuk punya catering, jaminan keamanan pangannya supaya orang nggak keracunan namanya GMP. Yaudah ikut trainingnya dari ketika kuliah. Karena kalau dari kuliah ikut trainingnya tuh masih murah-murah banget. Begitu teman-teman udah lulus jadi profesional tuh harganya berkali-kali lipat. Dan keuntungannya kalau teman-teman udah nyiapin dari kampus, kalian curi start. Ya. Jadi portofolionya kalian di CV itu udah rapih, udah tahu mau diarahkan kemana. Gitu. Sebaliknya juga kalau teman-teman memang punya ketertarikan di dunia politik misalkan, ya nggak salah juga. Ya, teman-teman kan punya hak semuanya, mau jadi pengusaha boleh, mau jadi politisi juga boleh. Kalau emang mau jadi politisi, jadi leader misalkan di dunia sektor publik, ya udah ikutnya selain kuliah ya, ambil ekstrakurikuler yang memang arahnya akan ke sana, akan membantu teman-teman punya bekal itu. Ikut BEM misalkan, ikut DPM kalau mau legislatif, ya, atau yang lain-lainnya. Ikut himpro kalau mau jadi saintis, ya, atau kalau mau ikut semuanya, ada juga misalkan kalau kaitannya dengan forum keilmiahan ada UKM, ya. Kalau mau yang dapat semuanya tapi juga sekaligus ngejaga lingkungan, ya di Al-Hurriyah misalkan, karena juga ada banyak forumnya juga, baik untuk kepemimpinan, untuk ilmuwan, kemudian untuk profesi juga bisa difasilitasi di situ. Jadi banyak sekali pilihan di kampus kita, ya. Berikutnya ketika udah tahu pasca kampusnya mau kayak gimana, teman-teman nyiapin bekal, setidaknya saya list ada 4 bekal ya, IMTAK, attitude atau karakter, kalau IMTAK itu aspek ruhiyah, attitude karakter itu aspek akhlak, knowledge atau pengetahuan itu aspek fikriyah, pemikiran, dan aspek keahlian atau skill, ya, aspek jasa dia. Nah, yang pertama kalau IMTAK itu penting buat jadi filter buat kita, ya, boleh atau nggak ngelakuin sesuatu. Nah, kalau kaitannya dengan attitude, di branding buat diri kita sendiri, pantas nggak sih ngelakuin sesuatu, kira-kira kayak gitu.
kaitannya dengan kepribadian diri. Sementara kalau aspek fikriyah itu akan ngebangun pola pikir analitik, mana cara yang paling cepat bisa kita kerjain, mana cara yang paling efisien. By the way, ini adalah goal utama teman-teman kuliah S1 ya, punya daya analitik yang bagus. Jadi kuliah S1 itu nggak jadi tidak dituntut untuk menjadi seorang yang jago di bidang tertentu. Kalau mau jago di bidang tertentu nanti kuliah lagi S2, S3. Ya, jadi jangan khawatir juga kalau misalkan teman-teman kuliah S1-nya apa, kerjanya di bidang apa. Yang penting daya analitiknya bagus. Itu bisa digunakan untuk apa aja. Yang terakhir adalah skill ya, aspek jasa dia. Ini kaitannya dengan profesionalisme kita di dalam dunia kerja. Tadi yang saya ceritakan skill itu ada 3 paling nggak, ya 3 level. Pertama technical skill. Ini skill yang tujuannya adalah bagaimana caranya kita menuntaskan pekerjaan dengan efektif. Ya, kayak tadi misalkan kalau di proteksi tanaman gimana caranya membasmi hama kira-kira gitu, atau mengelola hama. Ya, kalau di Fateta yang ilmu teknologi pangan tadi gimana caranya menghasilkan pangan yang aman. Nah, itu technical skill. Ya, kaitannya dengan profesinya teman-teman biasanya kalau technical skill. Yang kedua, managerial skill. Ya, ini skill untuk mengelola berbagai sumber daya dengan efektif dan efisien. Biasanya teman-teman akan belajar ini ketika ikut organisasi. Ya, termasuk di dalamnya gimana caranya kita komunikasi sama orang, ngatur event, ngatur sebuah program dan lain sebagainya. Nah, skill level ketiga di atasnya lagi itu conceptual skill. Ya, bagaimana kita membuat sebuah sistem yang mempermudah pekerjaan. Jadi nggak cuman nggak kita lagi yang kerja, tapi ada sistem yang bekerja. Nah, itu conceptual skill. Nah, untuk ketiganya itu dibutuhkan lem perekat namanya soft skill. Ya, ada komunikasi di dalamnya, ada negosiasi dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman perlu pelajari. Ya, saya kasih kata kuncinya aja, setelah ini ya googling aja lah ya. Kalian nggak senang disuapin, biasanya senangnya dikasih kata kunci, teman-teman belajar sendiri. Oke, slide terakhir. Boleh kita ke slide terakhir. Ini sebenarnya adalah yang saya baca di TOR, panitia. Ada 3 pertanyaan kaitannya dengan tips. Gimana caranya didengar dan dipercaya orang lain. Sebenarnya kalau tips, lagi-lagi saya sampaikan, kayaknya teman-teman nggak butuh tips lah ya. Tips itu bisa dicari di mana aja sebenarnya di era yang sekarang ini. Tapi ya ini sekedar iseng-iseng aja untuk menjawab pertanyaan panitia biar kejawab semuanya ya. Gimana caranya didengar dan dipercaya orang lain, ya paling gampang punya posisi. Ya, kalau punya posisi mau suka orang akan dengar kita. Tapi kan bukan itu tujuannya. Ngapain juga kita jadi pimpinan. Pimpinan itu kan kaitannya dengan posisi tertentu ya. Beda sama pemimpin. Pemimpin itu nggak mesti pimpinan. Ya, seringkali orang yang biasa aja itu dianggap pemimpin karena dia punya jiwa kepemimpinan tadi. Ya, nah pimpinan itu seringkali diikuti, tapi kalau lagi di luar forumnya diomongin di belakang gitu. Nah, kita nggak pengen yang begitu. Ya, jadi kalau mau didengar, mau dipercaya sama orang lain, ya kasih teladan, buktiin. Bahasa keteladanan itu berkali-kali lipat lebih powerful dibandingkan kita ngoceh berpuluh-puluh ribu kata. Ya. Nah, kalau masih belum sanggup gimana ya? Paling nggak menunjukkan keinginan untuk membuat sesuatu, ya, inisiatif tadi. Nah, itu nanti orang akan melihat, oh ini anak punya intensi yang bagus nih. Nah, kita ngikut ke dia deh, atau kita percaya sama dia, kira-kira kayak gitu. Nah, pertanyaan kedua, di TOR itu bagaimana membawa perubahan lebih baik? Sederhananya ya, kalau kata Sun Tzu itu panglima perang dari Tiongkok dulu ya, zaman dulu banget. Ini selalu dipakai strategi perangnya. Kalau mau perang, tapi general ya, kalau mau menghadapi sesuatu, pertama kenali kekuatan diri sendiri dulu. Ya, saya nggak bilang di sini kenali kekuatan dan kelemahan. Saya fokusnya sama kekuatan. Ya, oke, kalau kita udah kenal kekuatan, kelemahan akan sendiri tertutupi. Ya, kenali kekuatan diri, kenali musuhnya, dan lingkungannya. Kalau di peperangan ya medan tempurnya. Arah anginnya dari mana. Ada film bagus tuh namanya Red Cliff. Itu teman-teman kalau punya filmnya coba tonton, itu kaitannya dengan strategi perang tapi cerdas banget orangnya. Ya. Jadi kalau mau membuat sebuah perubahan, cari tahu dulu kamu kekuatannya apa. Terus apa yang kamu hadapi dan selama ini cara mainnya kayak gimana. Ya, yang kedua, jangan abaikan sejarah. Apa yang sudah pernah dibuat itu kamu pelajari dan coba berpikir di masa depan apa yang bisa kamu ciptakan. Ada orang bijak bilang salah satu cara memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Jadi ya buat aja. Ya, kalau kamu tahu oh masa depan trennya kira-kira proyeksinya akan bergerak ke sini. Nah, saya pengennya begini, pengen buat ini, ya buat aja. Selama jadi mahasiswa tuh nggak ada benar salah ya. Teman-teman momennya untuk belajar jadi maksimal 4 tahun ke depan.
Terakhir, bagaimana tips menjadi pemimpin yang tangguh? Seperti saya sampaikan tadi, nggak ada tips. Ya, saya percaya bahwa setiap masa itu ada pemimpinnya. Dia punya karakter yang berbeda-beda, nggak mesti meniru dari yang sebelumnya. Ya, mempelajari, mengambil hikmahnya oke, tapi tantangan setiap zaman itu akan berbeda-beda. Ya, jadi dengan teman-teman tahu di masa depan akan seperti apa, yang penting teman-teman persiapkan bekalnya dari sekarang, ya, sehingga akan siap dengan berbagai keadaan. Terakhir, saya nggak percaya sama keberuntungan, saya nggak percaya sama kebetulan dalam kehidupan. Ya, keberuntungan sama kebetulan itu sebenarnya punya dua faktor. Pertama itu kompetensi atau kapasitas diri, yang kedua itu kesempatan. By the way, kompetensi atau kapabilitas itu bisa kita persiapkan dari sekarang dengan teman-teman ikut berbagai kursus, training dan lain sebagainya. Teman-teman jadi punya keterampilan gitu ya. Sementara kesempatan itu bisa kita ciptakan. Jadi kedua-duanya itu bisa kita kontrol sebenarnya kalau kita mau. Ya, jadi semua orang berhak dan bisa untuk mencapai target-target dalam hidupnya. Jadi yang terakhir mungkin luaskan wawasan ya selama teman-teman di kampus. Sibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif dan produktif selama di kampus, dan terakhir bangun fondasi jejaring ya, karena semuanya itu percaya atau enggak, simpen recording pertemuan kita siang hari ini, buktikan 4-5 tahun lagi semua itu akan punya manfaat buat teman-teman meskipun nggak dipelajari di bangku kuliahnya teman-teman ya. Wawasan, kemudian kesibukan yang akan membangun skillnya teman-teman, dan juga jejaring. 3 itu kunci banget ya. Oke. Saya rasa itu buat sesi sharing kita pagi jelang siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, dan semoga Allah membersamai setiap niat baik kita dan upaya-upaya yang kita kerjakan sehingga akan berdampak bagi banyak orang dan manfaat untuk kita juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Sigit atas beberapa inputan yang sangat luar biasa ya, sangat singkat dan juga sangat padat. Mungkin teman-teman semua sini juga udah mendapatkan banyak ilmu ini. Mungkin sedikit saya rangkum ya teman-teman semua ya. Dari materi Bang Sigit ini tadi ada beberapa poin-poin penting ya. Mungkin dari outline itu ada why, how, dan tips-nya gitu ya. Dari teman-teman semua untuk bisa jadi kepemimpinan yang baik, teman-teman harus tahu apa alasan teman-teman. Kemudian ada teman-teman harus bisa mengenali ya, untuk dari bagaimana cara mengerjakannya, teman-teman harus mengenali kompetisi apa yang teman-teman hadapi ke depannya. Kemudian teman-teman harus juga kenali nih dan persiapkan kira-kira apa yang teman-teman harus pelajari dari sekarang, dan mengetahui apa mungkin pattern-pattern yang teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman menjadi masuk ke dalam kepemimpinan ini. Kemudian tadi ada beberapa tips ya teman-teman, cuman pada intinya tidak ada tips yang terbaik karena setiap zaman memiliki permasalahannya masing-masing. Jadi kemungkinan akan ada masalah-masalah baru dengan solusi-solusi yang baru juga. Jadi kita memang harus menjadi agile runner juga ya teman-teman semua ya. Dengan keadaan baru dan dinamis banget, teman-teman juga harus bisa menyesuaikan. Kemudian yang terakhir ada sebenarnya tidak ada keberuntungan teman-teman semua. Karena hanya ada 2, kesempatan dan juga kapasitas. Kesempatan dapat dicari dan kapasitas teman-teman dapat dipelajari. Mungkin itu deh teman-teman semua dari sedikit rangkuman materi dari Bang Sigit. Mungkin kita akan lanjut nih dengan sesi diskusi dengan teman-teman semua yang ada di sini. Boleh bagi teman-teman peserta yang sudah mencatat dan memiliki pertanyaan terbaik, boleh untuk diketik di bagian text box, dan juga mungkin ketika teman-teman berkenan bisa langsung on mic juga, tidak masalah. Boleh teman-teman partisipan, silakan. Oh, ini ada satu nih dari Ahmad Faiz. Monggo silakan Ahmad Faiz, langsung di on mic aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bang Sigit. Tadi kan kalau nggak salah tuh Bang Sigit ngomong kurang lebih kalimatnya lebih bisa menerima orang yang ingin belajar dibanding orang yang berpengalaman gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya kita meyakinkan orang itu kalau kita ingin belajar, dan bagaimana kita bisa berkomitmen ke diri kita sendiri untuk kita benar-benar ingin belajar, istiqomah gitu. Istiqomah dalam belajar gitu. Baik, itu pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ahmad Faiz. Semuanya kita panggil abang sama kakak di sini ya, udah pada gede-gede. Oke, menarik pertanyaannya, dan banyak yang bisa jadi jawaban sebenarnya. Kalau jawaban yang
nggak terlalu ngejawab, agak klise sih sebenarnya jam terbang ya. Kalau sebagai seorang pewawancara ngelihat ini anak dari tutur katanya PD-nya ketinggian nggak. Tapi selalu ada satu pertanyaan yang paling bisa menohok ketika diwawancara tuh. Ini kalau kita ngomongin teknis wawancara dulu ya. Ketika dia lulus, apply di satu perusahaan tertentu, ditanya, kamu background-nya kuliahnya apa? Terus yang paling simple biasanya ditanya, kamu penelitiannya apa? Terus itu penelitian tentang apa? Nah, kalau yang dia biasanya nggak bisa ngejawab, itu bahkan untuk technical skill-nya dia nggak menguasain. Gitu. Ya. Nah, yang kedua nanti akan ditanya, kamu selama di kampus ngapain aja? Kalau yang dikerjakan jelas hanya bukan hanya juga sebenarnya, kalau udah di IPB kuliah aja itu padat banget. Tapi kalau menemukan orang-orang yang selama dia kuliah dia masih mau aktif di berbagai kegiatan ya, artinya dia punya slot di dalam dirinya untuk dia kita dihibahkan untuk orang lain gitu ya, melalui kegiatan sosial misalkan. Kalau dulu ada gerakan namanya Indonesia Mengajar, ada komunitas-komunitas, ada ikut organisasi di dalam kampus sendiri. Artinya dia punya keinginan untuk mengeksplor lebih banyak ya dari yang disediakan. Itu salah satu indikator tuh. Nah, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan juga tuh, kuliahnya di bidang apa, dia menguasai itu, tapi juga dia belajar hal-hal yang lain. Gitu. Misalkan Bang Faiz senangnya jurnalisme misalkan. Ya, misalkan aja nih, senang jurnalisme, kuliahnya di bidang perikanan, katakanlah begitu. Saya nggak tahu jurusannya apa. Kuliah bidang perikanan, tapi karena senang jurnalisme, pengen mendalami itu dan pengen bermanfaat, pengen punya skill itu, jurnalisme by the way, kemudian pengen punya manfaat dengan menulis, ya, pengen nanti bisa nulis, muncul tulisannya di surat kabar nasional misalkan. Di kampus itu ada berbagai kesempatan yang bisa digunakan. Misalkan di kepanitiaan sendiri itu pasti ada bagian istilahnya, mungkin ada publikasi gitu ya, publikasi dokumentasi, atau kalau di BEM sendiri biasanya ada Kominfo ya, komunikasi dan informasi. Bahkan kalau di UKM sendiri itu ada UKM-nya sendiri ya, kalau nggak salah ya, di bidang jurnalistik koran kampus kalau nggak salah. Di Himpro juga ada begitu. Nah, ikut itu. Nanti kamu akan menerima perspektif yang lain selain yang kamu terima kurikulum yang ada di kampus itu. Gitu. Dan teman-teman bersyukurlah sekarang itu kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan itu sudah diakomodir. Saya termasuk senang banget walaupun saya tidak mengklaim gitu ya. Dulu waktu zamannya Pak Heri Suardianto rektor sebelum Pak Arif Satria, kita mendorong tuh kegiatan-kegiatan mahasiswa itu harus bisa diakui di ijazah sebagai paling enggak surat keterangan pendamping ijazah. Nah, sekarang alhamdulillah itu. Kalau dulu kita memperjuangkan kalau teman-teman ikut organisasi kompetisi internasional itu nilainya bisa dikonversi, bisa menjadi IPK. Nah, itu perjuangan kita dulu. Alhamdulillah sekarang paling tidak sudah diakui ya. Bahkan yang paling baru perkembangannya cepat banget, e-sport bahkan itu jadi salah satu yang didukung sekali ya di IPB. Jadi mudah-mudahan itu jadi ilustrasi ya Bang Faiz. Jadi intinya jangan puas dengan kesempatan yang dikasih ke kamu. Oh, ini kurikulumnya ini, silakan pelajari. Iya, itu dieksplor. Tapi begitu ada kesempatan yang lain, coba deh hal-hal yang lain. Nanti kamu akan naik sendiri tuh skillnya secara otomatis. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Silakan Bang Yuza. Oke, baik. Terima kasih Bang Sigit. Mungkin itu ya Mas Ahmad Faiz atas jawabannya. Cukup menarik juga nih, karena lebih ke permasalahan teman-teman juga mungkin yang lainnya. Oke, ini di kolom chat kita lanjut lagi ya Bang, karena juga melihat waktu takutnya tidak cukup. Dari Muhammad Rehan Taufik Zaki nih, izin bertanya, bagaimana cara memperkukuh keputusan? Soalnya saya selalu pelin-pelan dalam memutuskan sesuatu dalam posisi sebagai pemimpin. Nah, bagaimana tuh Bang Sigit? Boleh langsung dijawab. Yang paling basic adalah kalau kamu memutuskan sesuatu untuk dirimu sendiri, ya nggak masalah sebenarnya, coba-coba aja ya. By the way, skill yang kaitannya dengan soft skill itu dilatih dengan jam terbang. Jadi ketika ada momen untuk coba-coba, ya coba-coba aja. Nanti kamu akan punya pengalaman di situ. Atau jam terbang tadi. Tapi kalau kamu mengambil keputusan yang ada dampaknya untuk orang lain, penting banget mengambil keputusan itu basisnya data. Ya, jadi setiap
sebelum mengambil keputusan, benar mengumpulkan datanya, kumpulkan faktanya, sehingga ketika mengambil keputusan itu bukan by feeling, tapi by data. Nah, karena yang bisa kita percaya kan data ya. Ya feeling penting, tapi itu biasanya nanti levelnya di lebih tinggi lagi. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif gitu ya. Data kuantitatif itu basic pijakan awal. Kalau dia udah punya jam terbang berkali-kali ngambil keputusan, berkali-kali ketemu dengan masalah, berkali-kali menyelesaikan masalah, biasanya dia udah punya feeling yang intuisinya bagus. Gitu. Tapi kalau untuk pemula mah jangan pakai intuisi, ya. Pakai data dulu, pakai fakta dulu, sehingga nanti begitu punya pengalaman, oh ini pernah nih cara yang begini, kita cari keputusannya, kita cari solusinya dengan cara yang ini. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi basically ngambil keputusan pakai data, pakai fakta. Oke, terima kasih Bang Sigit. Itu mungkin dari Mas Rehan Taufik ya, jawabannya atas pilihan-pilihan mungkin Mas Rehan Taufik masih bingung cara menentukannya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nadia Sanian. Izin bertanya Kak, dalam proses pencarian skill dan jati diri, kan kadang diperlukan eksplorasi akan hal-hal baru. Nah, gimana sih cara mengatasi rasa takut berlebihan untuk memulai sesuatu yang baru? Ya, kadang rasa takut ini bisa menutup peran pemimpin dalam diri sendiri. Nah, gimana tuh Bang Sigit? Menarik pertanyaannya, Mbak Nadia. Mbak Nadia, takut itu wajar ya, teman-teman semuanya takut wajar, apalagi sesuatu yang coba. Makanya, satu-satunya cara untuk menghilangkan ketakutan itu adalah dicobain. Ya, nggak jarang juga ada orang yang takut. Pernah ini nggak tahu rafling nggak? Rafling itu dari tempat tinggi pakai tali gitu. Itu ketika belum pernah nyobain bahwa mengukur diri kita dengan ketakutan itu sejauh apa adalah dicobain. Ya, selama itu tidak membahayakan jiwamu, tidak membahayakan nyawamu, ada istilah bagus, something doesn't kill you, make you stronger. Ya, jadi selama bisa dicobain, cobain aja. Jangan juga takut malu ya. Orang sekarang mah hari ini buat kesalahan, paling berapa minggu ke depan juga udah lupa ya. Nah, malah pemimpin-pemimpin kita juga hari ini korupsi, 5 tahun lagi orang udah lupa korupsinya apa. Ya, jadi kalian juga jangan khawatir, jangan takut dibully, ya, cobain aja, mumpung ada banyak kesempatan untuk mencoba. Karena nanti akan tiba waktunya teman-teman ketika membuat sesuatu, resikonya lebih besar. Jadi mumpung 4 tahun teman-teman tidak punya beban, cobain berbagai kemungkinan. Kuncinya itu, ya. Jadi selama punya kesempatan, manfaatkan dengan baik. Sama kayak dulu, saya juga aktif ngomong itu pertama-tama di SMP, mau nanya ke guru, itu juga takut ya, buat ngangkat tangan itu gemeteran. Ngomongnya juga nggak tertata. Tapi semakin begitu udah dicoba sekali, oh rasanya begitu ya. Diulang lagi, oh ini yang perlu diperbaiki ya. Jadi tahu, oh ini diperbaiki lagi, lama-lama jadi lebih lancar. Ya, itu atau istilahnya ya belajarnya otodidak ya, learning by doing. Jadi mudah-mudahan kita amini dulu bahwa takut itu wajar, tapi lebih wajar lagi kita cobain sehingga kita bisa mengukur diri kita kemampuannya seperti apa dan untuk kemungkinan akan menguasai. Itu kali ya, mudah-mudahan menguatkan teman-teman semuanya, terutama Mbak Nadia yang ikut nih kayaknya. Silakan Bang Iza. Oke, terima kasih Bang Sigit. Nah, ini mungkin jadi permasalahan semua anak muda ya, ketakutan-ketakutan yang mungkin atas pilihan-pilihan yang akan dicari. Jadi teman-teman tuh mau maju udah takut duluan kayak gitu ya Bang. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih dari Mas Muhammad Ihtisyamul. Punten mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis. Pertanyaannya, tadi di slide top 10 skills di tahun 2025 ada skill resilience, tolerance, and flexibility. Bagaimana agar kita bisa menguatkan dan mengembangkan skill tersebut, Bang? Jawaban singkatnya, setiap emosi itu butuh saluran. Ya. Jadi kalau lagi penat, jangan dipaksain ngerjain itu berulang-ulang, terutama sesuatu yang sifatnya rutinitas. Ya.
kecuali dengan rutinitas itu teman-teman menemukan sesuatu yang happy gitu ya. Kalau dulu banget, tapi ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Saya tuh kalau bosen karena saya orangnya senang organisasi, bosen kuliah itu saya ke sekretariat organisasi. Nah di situ banyak teman yang ngomong ngalur ngidul, ketawa ketiwi, ngerjain sesuatu. Kalau bosan organisasi, ya udah jalan-jalan misalkan. Senangnya juga jalan-jalan. Ya. Opsi yang lain adalah saya jalan-jalan naik gunung misalkan, atau sekedar jalan-jalan ke teman-teman di kota yang lain. Kalau nggak pengen ngerjain itu apa, desain. Ya, saya senang desain grafis atau buat video kayak gitu dengan filmmaker. Kemudian kalau udah ya udah balik lagi ke ke aktivitas akademiknya. Jadi penting untuk kita menyalurkan berbagai emosi yang kita punya, termasuk stres di dalamnya ya. Jadi apalagi sekarang ya, kayaknya kalian salah satu beban yang dihadapi adalah kuliah online yang tugasnya mungkin nggak habis-habis ya. Kalau emang butuh saluran, bukan pelarian ya saya bilangnya, saluran untuk menyalurkan emosi tersebut, ya salurkan aja. Yang senang misalkan main game itu juga sesuatu yang ya nggak haram juga kan main game gitu. Saya termasuk orang yang senang main FIFA gitu, main PES. Jadi kalau emang lagi ya kusut banget, butuh sekedar 2-3 kali main, asal nggak berlebihan gitu ya, kalau sampai malam banget, ya sekedar rilis aja gitu. Nah udah nih, emosinya udah kesalurkan, balik lagi gitu. Jadi selalu siapkan pintu-pintu untuk teman-teman punya alternatif kalau bosan dengan satu kegiatan atau capek, penat, ya cari salurannya ya. Atau kalau misalkan bisa rilis dengan nangis, ya nangis ya. Kalau nangis sama teman misalkan jadi solusi, atau nangis sendiri gitu ya, air matanya menyentuh sajadah di tengah malam yang syahdu gitu ya. Itu masing-masing orang punya cara lah ya. Intinya disalurkan, jangan ditahan ya. Itu penting banget untuk kesehatan mental. Oke. Itu kali Bang Yuza. Oke, terima kasih Bang Sigit. Mungkin itu ya untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini. Terima kasih sebenarnya buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, dan teman-teman yang ingin bertanya juga mungkin boleh nanti kontak di luar acara pada hari ini gitu ya teman-teman. Oke, mungkin atas pertanyaan terakhir tadi boleh dilanjut nih Bang, terakhir dari Abang Sigit, ada closing statement-nya buat kita-kita nih sebagai anak-anak muda yang masih unyu-unyu gitu ya, masih mempersiapkan banyak banget ke depannya gitu di kampus, bahkan di pasca kampus. Mungkin dari Abang sendiri ada nggak nih pesan-pesan buat kita semua? Bangga Bang. 4-5 tahun ke depan waktu yang sangat singkat banget kalau teman-teman menghabiskannya hanya untuk menempa technical skill ya. Jadi penting banget teman-teman punya managerial skill, conceptual skill, tentu dibarengi dengan soft skill tadi. Caranya gimana? Sebisa mungkin, sepadat-padatnya aktivitas teman-teman, cari sesuatu yang bisa meningkatkan skill teman-teman yang lain. Ya, cari berbagai kesempatan, ikut kursus, ikut organisasi, ikut komunitas, itu terserah teman-teman. Yang kedua, bangun jaringan. Ya, punyai inner circle yang bagus. Ya, orang yang selalu saling dukung dengan teman-teman itu bisa ditemukan di mana aja. Ya, misalkan salah satunya difasilitasi dengan Salam ISC ini. Seingat saya kalau beres dari sebuah kegiatan Salam ISC, itu teman-teman dikelompok-kelompokin, dicariin inner circle yang harapannya itu bisa saling support ya selama 3, 4, 5 tahun ke depan ada di kampus. Ya, kalau nyari sendiri apalagi sekarang online kan susah ya. Paling ketemunya di kelas ketika kuliah. Kalau di kampus sih masih lebih enak gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi salah satu inisiatif yang bagus dari Salam ISC untuk bisa membantu teman-teman punya inner circle yang mendukung perkembangan kompetensi, perkembangan skill ya teman-teman juga. Dan terakhir, apapun yang teman-teman kerjakan, ya niatkan selalu semuanya buat ibadah, sehingga nggak cuma capek fisik, dan minta ridho dari orang tua, karena semuanya itu ya awal dan ujungnya di situ ya, ibadah dan ridho dari orang tua ya, apalagi nanti kalau udah berangkat ke Bogor ya, misalkan pandeminya udah selesai. Saya rasa itu Bang Yuza, sekali lagi terima kasih teman-teman panitia memberikan kesempatan untuk sharing di pagi jelang siang hari ini, mudah-mudahan manfaat. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Sampai ketemu. Kalau mau komunikasi silahkan. Saya nggak punya WA, jadi kontak aja via chat di Instagram boleh, atau atau email ya.
kali ya. Tapi insya Allah saya bantu untuk jawab kalau ada beberapa pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih satu Bang. nih, kalau Oh, boleh, Bang. kalau boleh mau minta ini mumpung banyak orang nih, kalau boleh Ya, mau itu, minta Bang. doa dari teman-teman. Istri saya lagi mengandung yang ketiga dan ini minggu Masya Allah. minggu depan sudah waktunya lahiran. Mohon doanya mudah-mudahan lancar. Amin. Dan qadarullah seminggu ini anak yang 1 dan 2 sedang sakit sebenarnya. Makanya mohon maaf panitia baru tadi malam ngirim slide-nya. Mohon doanya juga dari teman-teman, mudah-mudahan bisa diberikan kesehatan untuk kakak-kakaknya. Sorry nih curcol. Amin, Pak. Curi minta Semoga doa. lancar Makasih terus, ya Bang. semuanya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bang Sigit atas waktu dan materinya. Mungkin tadi untuk Instagramnya Abang boleh kirim di chat aja, Bang. Apa namanya? Boleh. Saya chat aja. Saya nggak minta follow ya. Cuma ngasih sarana kalau teman-teman mau diskusi silakan ya. Iya, silahkan. Membuka pintu. Oke, mungkin untuk kegiatan selanjutnya boleh dari operator kita ada penyerahan sertifikat untuk Bang Sigit sebagai tanda terima kasih kami ya untuk mendapatkan beberapa inputan terbaik. Boleh, silakan ditampilkan. Sekaligus akan ada dokumentasi. Nah, ini. Nah, boleh tuh Bang Sigit udah ngasih IG-nya teman-teman, boleh silakan dicek IG-nya. Mungkin sekalian follow lah ya kalau misalnya udah datang ya. Saya yang minta Bang, bukan Bang Sigitnya yang minta untuk follow, saya yang minta. Oke, boleh teman-teman semua mungkin yang masih off cam nih para peserta boleh on cam terlebih dahulu. Kita akan disuruh fallback tuh Bang sama Harun, aduh insyaallah. Oke. Mungkin ditampilkan dulu aja sertifikatnya, kemudian dokumentasi dengan sertifikat. Baru yang kedua dokumentasi dengan keseluruhan. Mas operator boleh monggo disesuaikan. Sertifikatnya ditampilkan terlebih dahulu. Punten operator boleh sertifikatnya ditampilkan lagi. Nah. Oke, yang dokumentasi sudah siap, teman-teman? Sudah ya. Oke, saya hitung dulu ya, mungkin yang dengan sertifikat nih, barang Bang Sigit. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Boleh sertifikatnya di stop dulu, baru kita foto rame-rame yang Bang Sigit. Nah, di sini ada 7 slide teman-teman. Banyak juga nih, tapi banyak yang masih off cam nih. Boleh saya tunggu 5 detik deh teman-teman yang belum on cam dan belum siap-siap nih. Silakan rapi-rapi yuk. Biar kelihatan nih muka-muka paginya yang sangat semangat atau mungkin yang baru bangun tidur gitu ya. Oke, monggo silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup deh ya. Oke, kita foto ya teman-teman. Slide yang pertama, boleh mungkin teman-teman operator bisa siap-siap. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima. 1, 2, 3. Yang keenam. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bang Sigit atas waktunya. Mohon maaf banget jalan ganggu dan semoga lancar untuk istri Bang Sigit yang sedang masa-masa ini ya, agak repot nih Bang Sigit sekarang ya Bang, karena juga anak lagi sakit, ada lagi masalah-masalah yang lain, dan semoga Bang Sigit terus dikuatkan. Makasih ya teman-teman ya. Saya izin pamit ya. Baik Bang, terima kasih Bang.
Oke, mungkin atas dokumentasi tadi juga berakhir juga ya untuk sesi materi dengan Bang Sigit. Alhamdulillah sudah di penghujung juga ini saya mendampingi teman-teman semua untuk bisa mengikuti kegiatan materi tadi ya dengan Bang Sigit. Terima kasih banyak teman-teman semua atas pertanyaan-pertanyaan dan juga antusias dalam mencari ilmunya. Sebelumnya mohon maaf jika dari saya sendiri ada perkataan atau perbuatan yang teman-teman nggak berkenan gitu ya. Dan semoga teman-teman semua ini terus semangat mencari ilmunya. Masih banyak nih rangkaian salam Al-Huriyah ini ke depannya. Jadi teman-teman terus antusias ya untuk mendapatkan ilmu terbaik. Mungkin saya cukup juga waktu dari saya untuk membantu teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf, yang baik-baik datang hanya dari Allah, yang jelek-jelek cuma dari Yuza. Saya kembalikan ke MC, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang Yuza atas sesinya yang luar biasa banget. Jazakallah khair. Nah, teman-teman, kita lanjut ke agenda selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa ngasih reaction yang menurut teman-teman itu cocok banget gitu ya, menggambarkan perasaan teman-teman sekarang ini gitu. Silahkan kasih reaction gitu ya. Jujur sih kalau misalkan ya gue sebagai panitia nih, gue bakal kasih reaction roket. Kenapa? Karena gue ngerasa dapat ilmunya ngeroket banget nih pokoknya gitu. Iya banget. Roket, iya roket. Kalau gue kayaknya love sih. Love, kenapa ya. tuh love? Ayo teman-teman silahkan kasih reaction yang paling ngegambarin diri teman-teman gitu ya sekarang ini gitu. Oke, boleh banget teman-teman silakan kasih reactionnya. Oke, keren banget tadi ya teman-teman semua terkait dengan materi yang luar biasa dari Bang Sigit Sukanto dan juga pembawaan dari Bang Yuza juga yang keren, gak kalah keren sebagai seorang moderator. Dan tentu saja apa-apa yang tadi teman-teman dengarkan, apa yang teman-teman tadi dapatkan, jangan sampai itu keluar dari otak teman-teman semua. Jangan sampai itu cuma jadi ilmu yang datang terus pergi, tapi harus juga benar-benar sampai di hati teman-teman semua. Betul banget. Oke, sip. Jangan lupa juga buat ngedoa gitu ya. Mudah-mudahan dapat ilmu-ilmunya itu yang udah didapetin nanti gitu ya bisa diaplikasiin gitu ya di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa buat doain juga tadi Bang Sigit juga minta tolong kalau misalkan anaknya lagi sakit, minta tolong banget buat teman-teman doain Bang Sigit juga dan juga untuk anaknya yang insya Allah lahiran sebentar lagi, doakan juga teman-teman semua. Semoga diberi kemudahan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah ini kita bakal ngapain, Mam? Oke, seperti yang sudah teman-teman lihat di layar, kita bakalan nge-game nih, teman-teman. Nah, pasti udah pada pegel gitu ya, tadi habis duduk lama gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin selanjutnya gimana nih? Ya, kita sekarang bakal ada games teman-teman semua ya, buat ngelemesin otak teman-teman semua. Tadi kan udah mulai nadanya serius ya, udah mulai suasananya serius karena menyematkan materi, tapi kita sedikit refreshing otak sebentar ya sebelum mungkin ke agenda berikutnya. Kita bakal ada games dulu teman-teman semua yang insya Allah akan dibawakan dari teman-teman dia, bukan dari kita, yaitu dari Gilang dan Zaki gitu ya. Oke, mungkin kepada teman-teman panitia, kepada Gilang dan Zaki boleh saya hai dulu ke teman-teman. Halo Gilang dan Zaki. Halo teman-teman semuanya. Oke. Hadir. Nah, oke deh, langsung aja teman-teman kita serahkan kepada Gilang dan Zaki. Kepada Gilang dan Zaki dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita bakal melaksanakan sesi games. Setelah tadi kita melalui satu sesi materi yang bawaannya itu kan serius gitu kan. Nah di sesi games ini kita bakal merefresh pikiran kita semua supaya kembali ke tracknya masing-masing. Oke, di awal gini kurang afdol kan kalau kita belum kenalan nih. Mungkin dari aku dulu kenalin, aku Zaki dari MSL angkatan 57. Dan di sini nggak bakal sendirian nih, ada satu teman lagi. Mungkin bisa kenalan, Mas? Kenalin semua, nama aku Adi Lain dari PTN 57. Nah, di sini insya Allah kita berdua bakal nemenin teman-teman semua buat sesi game pada pagi hari ini. Oke, bener banget. Oke, dengar-dengar nih Mas ya, Mas Adi Gilang ini kayaknya lagi di luar rumah ya. Di mana nih Mas kira-kira Mas posisinya nih? Banget nih Mas, ini alhamdulillah Mas bisa merasakan suasana baru setelah sekian lama berdiam diri di rumah.
Alhamdulillah sekarang udah sampai ini Mas, udah sampai di background belakang di Alhur. Nah, ini background belakang bener di Alhurnya ya Mas. Alhamdulillah udah sampai di sini. Kawan-kawan Mas, kita main bareng di Alhur ya. Iya dong. Kita kesini bareng lah nanti insya Allah ya. Kapan-kapan lah ya. Iya, insya Allah. Mungkin bisa langsung ini ya Mas ya, masuk ke sesi game sekarang. Kayaknya udah pada nggak sabar nih teman-teman semua nih untuk masuk ke sesi game. Benar banget Mas. Langsung aja nih Mas, kita masuk aja ke sesi games. Boleh dong Mas dijelasin dulu peraturan-peraturan di game pada pagi hari ini. Oke, mungkin bisa next slide. Nah, teman-teman semua, seperti pertemuan sebelumnya ya, peraturan pertama itu adalah kita semua wajib bahagia dan tersenyum. Ya. Karena apa? Karena kedepannya bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan pemikiran yang kritis, teman-teman. Dan juga memerlukan ketelitian. Untuk sekedar informasi teman-teman, jadi tipe games kali ini adalah tipe games tebak gambar, teman-teman. Gitu. Untuk peraturan yang kedua, nah peraturan yang kedua adalah terkait teknis, teman-teman. Jadi teman-teman semua ketika akan menjawab diwajibkan untuk raise hand. Gitu. Ketika raise hand nanti, yang tercepat akan dipanggil oleh panitia dan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke, langsung aja ya Mas, kita langsung ke pertanyaan pertama. Karena kelihatannya udah nggak sabar nih Mas buat masuk ke pertanyaan pertama. Oke, buat operator bisa langsung ke slide pertama aja buat soal yang pertama. Nah, sini coba deh teman-teman semua tebak arti dari gambar-gambar itu. Ada koin, ada ikan apa itu Mas? Ikan Mas toh, ikan koi, ikan Mas. Ikan koi Mas? Kayaknya tuh. Ikan koi ya, oke. Iya. Ikan koi, iya. Terus ada petani di sawah lagi nanam itu. Terus ada badak juga. Nah, kira-kira apa nih buat teman-teman yang udah tahu jawabannya? Maksud dari gambar-gambar ini apa nih? Oke, mungkin di sini yang tercepat nih ada pertama Nur Afifah. Mungkin bisa on mic untuk menjawab pertanyaan. Permisi mau menjawab itu koin IPB, Kak. Oke, mantap. Kita cek dulu ya Mas, apakah benar koin IPB? Cek dulu. Benar ya Mas? Jawabannya koin IPB gitu ya Mas? Benar nggak Mas? Ya mungkin bisa dilihatkan ya jawabannya. Wah iya benar tuh, koin IPB ternyata jawabannya tuh. Masih easy nih soal pertama kali ini. Masih easy. Kita masuk ke soal yang agak-agak medium ya Mas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bisa dibacakan Mas? Oke, soal nomor 2 ini ada gambar awan, kan? Gambar awan, terus perpaduan dua warna di sini, sama ada keterangan di samping kanan bawah itu huruf ke-14 dari alfabet. Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman nih? Ada yang bisa jawab nggak nih? Oke, itu Mas, ini ada satu. Ada satu nih. Dari Alwan Amani, mungkin bisa on mic untuk menjawab pertanyaannya. Halo Luan. Halo. Oh, mohon maaf Kak, itu referensinya buat pertanyaan pertama sebenarnya Kak. Ini buat pertanyaan kedua masih mikir dulu Kak ya. Oke. Kita lanjut aja ya Mas. Kita lanjut ke orang dua. Ada siapa tadi? Di sini ada Ardina Rahmi. Ardina. Ya, mungkin bisa on mic untuk menjawab pertanyaan. Izin jawab Kak, mungkin ABK. Gimana? ABK. LBK ya? ABK aja. Oke. Kita kunci jawabannya aja. Kurang tepat nih Mas kayaknya Mas. Kurang tepat ya? Kurang tepat. Langsung lanjut ke orang ketiga. Uli Anggreni, boleh dong dijawab soalnya. AHN. AHN gimana Mas? Bener nggak Mas AHN jawabannya? AHN, mungkin bisa ditampilkan ya untuk jawabannya nih. Wah iya bener nih, ternyata jawabannya AHN teman-teman. Mas Adi Gilang tahu nggak nih AHN? Tahu nggak nih AHN Mas Adi Gilang?
Tahu dong, AHN tuh Andi, gedung Andi Hakim Nasution yang itu kalau nggak salah rektorat ya Mas, letaknya Pak rektorat di situ semua. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum kesini boleh salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Buat teman-teman semua. Dikunjungi cuma lihat aja ya. Terus langsung ke soal nomor 3. Monggo operator bisa ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ada penghapus, ada clue huruf keempat dari akhir alfabet, dan ada gambar sawah. Nah, teman-teman semua apa? Coba kira-kira yang dimaksud dari gambar-gambar ini apa sih? Oke, di sini udah ada yang raise hand. Ada dari Nadia Sania Zahra. Mungkin bisa on mic. Bisa segera menjawab. Jawab, Kak. GWW. GWW ya. Gimana Mas? Bener nggak Mas GWW jawabannya? Kayaknya terlalu gampang deh ini ya. Mungkin bisa ditampilkan nih jawabannya nih. Wah, oke, bener ya Mas GWW Mas. Iya nih. Kita udah buat soal yang lumayan sulit sih buat clue-nya, tapi kelihatannya udah tahu lah buat. Iya. Ternyata kita kurang susah buatnya. Ini ada soal keempat nggak Mas buat kalau sesi pagi hari ini? Oh, udah habis nih Mas. Soalnya udah habis nih kayaknya. Udah habis ya? Oke, udah habis ternyata teman-teman semua. Ini udah nggak kerasa sih. Kerasa nggak sih? Enggak ya. Tapi bagi saya kerasa ya. Mimin di sini lumayan canggung ya, nggak kayak biasanya. Mungkin langsung aja sih Mas buat diumumin pemenangnya. Nyatat nggak Mas tadi buat pemenangnya? Untuk pemenang tadi sebentar ya, ada berapa sih? Ada 3 dong Mas, kan yang jawab ada 3. Nah. Boleh dong Mas disebutin pemenangnya pada pagi siang hari ini? Mungkin tadi yang merasa bisa menjawab itu bisa resen, soalnya nanti agak kelewat. Iya, kelewat ya teman-teman. Oke, ada 1 menang pertama. Oke, di sini ada 3 pemenang ya teman. Pertama ada Nur Afifah, yang kedua Nadia Sania Zahra, dan yang ketiga ada Uli Anggrayani gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa kasih reaksinya nih ke teman-teman yang udah berhasil menjawab pertanyaan. Aman ya, pada hari ini nanti bisa calling ke siapa Mas? Jangan ke kita berdua ya. Iya. Cuma pembawa di sini. Nanti bisa ke para teman-teman panitia. Bisa dikasih tahu ya teman-teman panitia semua buat hubungi siapa buat hadiahnya. Ada hadiah nggak sih Mas? Adalah insya Allah ya. Masa kita insya Allah ada. Insya Allah ada. Oke. Terus apa nih Mas? Sebelum ke penutupan ya teman-teman nih, aku ada sedikit kata-kata bagus nih. Tuh, Mas Adi Gilang mau dengerin nggak nih? Dengerin dong, kelihatannya keren nih. Kalau dari Mas Zaki itu kata-katanya selalu memotivasi, insya Allah. Oke. Langsung aja Mas, kita dengerin nasihat dari Mas Zaki. Jadi kata-katanya gini ya teman-teman. Aku harap ukhuwah kita seperti wakaf lazim, terhenti sempurna hingga akhir hayat. Waduh, masuk gak tuh Mas? Masuk banget Mas, menyentuh sekali. Insya Allah. Keren banget ya Mas. Saya ambil di akhir ini mau ngapain aja Mas? Kita mungkin akhiri aja sih Mas buat sesi kuis hari ini karena dari jauh udah ada aba-aba buat selesai kuis. Oke. Mungkin sekian dulu sih dari kami berdua. Saya Adi dan teman saya. Dan saya Zaki. Oke. Izin pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya.
Sampai jumpa di kegiatan salam tahun berikutnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget ya teman-teman games dari Bang Zaki dan Bang Gilang gitu. Jadi kita bakal langsung aja ke teman-teman, kita bakal langsung ke agenda berikutnya. Ya, Pak Mam? Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semua dan ini cukup penting banget gitu ya buat disimak teman-teman. Jadi jangan kemana-mana. Jangan ya, dulu kemana-mana. Iya betul. Oke. Pengumuman pertama, Mam. Ya mungkin panitia boleh dibantu di next. Ya itu jangan kemana-mana karena nanti kita bakalan ketemu lagi di sore harinya gitu ya di sesi kedua H4 Salam Al-Huriyah ini. Dan yang gak kalah keren teman-teman, mungkin ini yang paling teman-teman semua tunggu ya. Pembicara yang bakal datang ntar sore itu paling keren ya. Misalnya teman-teman mungkin emang teman-teman tunggu banget nih. Dan alasan teman-teman juga pas tadi ya ditanyain, pengen ketemu Bang Fatur. Nah ini nih, jangan lupa nanti sore bakal ada sesi 2 dari Salam Al-Huriyah hari keempat ini. Betul banget. Gitu. Jadi mungkin dari sekarang juga bisa ya disiapin kayak pertanyaan gitu ya. Iya banget. Nah kemudian nih, langsung aja nih ya, ada yuk belanja sambil sedekah. Nah, gimana tuh caranya? Langsung aja, teman-teman panitia. Nah, jadi teman-teman panitia salam menyediakan merchandise salam, atau mungkin yang bisa saya bilang merchandise untuk mentoring, di mana teman-teman bisa mendapatkan topi, kaos, kemudian tote bag dan juga masker untuk dipakai ke dalam kegiatan sehari-hari gitu teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman juga mau paket hemat, ya langsung sepaket gitu. Teman-teman bisa langsung beli aja sesuai dengan paket yang tertera di situ. Nanti bisa teman-teman langsung kontak panitia salam, atau mungkin teman-teman bisa langsung DM aja ke IG salam dan teman-teman bisa beli di situ. Gitu ya teman-teman semua. Betul sekali. Lanjut. Panitia boleh dilanjut? Ya mungkin ada terkendala dari panitia ya. Iya. Mungkin. Nah, ini mungkin sambil nunggu nih, Mam. Lo kira-kira udah mau beli nggak sih atau lo ada ternyata? Oh, udah dong. Udah ada. Mah kan sebelumnya gue bukan apa-apa ya di salam ini. Pas waktu ada postingan kayak gini, wah gue tertarik sih buat beli bajunya gitu. Terus beli apa lagi sih gue tuh lupa lagi. Oh, gue juga pas itu sempat teman-teman sebenarnya mau beli juga, cuma kemarin pas tingkat 1 ya terutama gak kesampaian tuh pas lihat teman-teman make, kok gue nggak punya ya. Terus gue iri gitu loh, gue iri. Kok gue nggak punya, teman-teman punya. Jadi sayang banget sih kalau misalkan teman-teman nggak beli produk ini dan juga sambil beli tadi ya, sambil membeli sambil sedekah gitu. Insya Allah itu bahkan kita manfaatin. Ya. Maksudnya teman-teman salam bakal manfaatin itu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya seperti itu. Oh ini udah bisa lanjut lagi nih. Silakan Mam. Oh gue aja. Ya, udah berarti kemudian salam juga menyediakan kebutuhan organisasi dan kematian. Maksudnya gimana? Salam menyediakan untuk kaos, kemudian tote bag, masker, topi, botol tumbler dan bawa-bawa lainnya. Dan salam juga menyediakan ketika teman-teman mau memesan nih ada art illustration untuk mungkin pembicara ketika teman-teman mengadakan acara dan segala macamnya, teman-teman bisa banget untuk pesan di salam juga. Sama sambil belanja sambil sedekah. Itu yang paling penting banget gitu ya teman-teman. Iya. Oke. Next. Ada apa lagi nih? Oh masih ada lagi. Oh iya. Ya ini teman-teman juga bisa dilihat ya di sini teman-teman salam juga gitu ya menyediakan buat teman-teman yang tertarik gitu ya untuk membeli baju koko dan apa namanya ini patis coklat. Kalau nggak salah, lo pernah cerita, lo pernah beli itu ya? Pernah sih. Testimoni dong. Pasti coklat teman-teman semua. Jujur gue udah pernah langsung nyobain. Rasa favorit gue tuh rasa green tea sama rasa Oreo. Ini enak banget teman-teman, nggak paham lagi. Kayak endorse banget gue ya. Ya pokoknya teman-teman emang bener walaupun memang harganya cukup sedikit mahal, tapi ketika teman-teman rasakan rasanya langsung, teman-teman nggak bakal nyesel karena udah pernah beli patis coklat gitu. Dan emang sini recommended banget buat teman-teman yang suka coklat dan segala macamnya. Gitu. Oke. Next. Nah, yang terakhir, silakan Mam. Nah, yang terakhir, jadi kan teman-teman juga di salam ini mengikuti rangkaian mentoringnya juga gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti mentoring secara berkelanjutan gitu ya, dari ISC Al-Huriyah menyediakan wadah buat teman-teman berkembang gitu ya, buat teman-teman
nyari tempat atau lingkungan yang baik gitu ya untuk teman-teman memperbaiki diri dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa banget gitu ya mengikuti mentoring yang disediakan oleh ISC Al-Huriyah Nah, seperti itu. mentoring ini juga merupakan acara lanjutan teman-teman dari Gemilang Squad kemarin gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bener nih, kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan apa yang teman-teman dapatkan di Gemilang sekarang, atau mungkin Salam Al-Huriyah sekarang, teman-teman bisa lanjutin di Salam Al-Huriyah nanti di Salam Al-Huriyah di mentoring ISC Al-Huriyah ini. Teman-teman beberapa foto-foto yang kalau misalkan offline ya teman-teman, karena kita sekarang lagi terkendala online. Tapi kalau misalkan offline kita nanti bisa ketemu bareng, bisa main bareng, bisa belajar bareng dan segala macamnya. Gitu. Betul banget, dan seru banget sih ya mentoring itu ya teman-teman. Ya kita juga kita punya kelompok mentoring masing-masing juga ya. Aku juga punya kelompok mentoring dan keren banget sih mentornya. Dan bukan cuman ngaji doang, tapi juga ada banyak kegiatan yang kita lakuin kayak diskusi gitu ya soal pengembangan diri dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mungkin nggak kerasa gitu ya, kita udah ada di rangkaian terakhir di sesi yang pertama ini teman-teman ya gitu. Jangan lupa nanti akan ada sesi yang kedua. Nah, untuk penutup dari rangkaian sesi pertama ini akan ada pembacaan doa dari Saudara Ryan Hasnan. Langsung aja kepada Ryan Hasnan, dipersilakan. Halo, cek. Ryan, apakah sudah bersama kita? Halo, Ryan. Oke teman-teman, ternyata ada terkendala dari Saudara Ryan, masih belum ada konfirmasi. Jadi buat teman-teman nih, boleh banget langsung presensi, karena yang tadi dibilang juga di SOP awal, kalau misalkan teman-teman nggak isi presensi, teman-teman bakal tidak mendapatkan sertifikat. Jadi sayang banget kalau misalkan teman-teman nanti udah ikut nih, ya mungkin materi dapat ya, tapi kalau misalkan untuk pelengkapnya, teman-teman nggak bakal dapat sertifikat gitu, kalau misalkan nggak isi presensi. Bener banget, sayang banget gitu ya teman-teman. Ini juga jadi kenang-kenangan gitu ya, bahwasanya teman-teman tuh pernah ada di rangkaian Salam Al-Huriyah 1443 Hijriah punten ya. Mungkin sambil menunggu, boleh nih ya 2-3 menitan buat teman-teman isi presensinya sekarang. Boleh langsung scan di QR code-nya atau enggak teman-teman klik di linknya di ipb.link presensi strip Gemilang strip pemimpin peradaban. Oke, sambil menunggu mungkin kita coba tanya lagi gitu ya. Apakah Saudara Ryan sudah hadir di room Zoom-nya? Bagaimana teman-teman? Panitia, apakah Ryan Hasan sudah hadir di Zoom? Ya, sepertinya masih belum ya, Mam. Kita nunggu dulu agar Ryan sambil menunggu teman-teman presensi. Kayaknya butuh waktu sih presensi. Pertama, mungkin kalau misalkan internet terkendala ya, kita masih butuh waktu gitu buat mengisi G-form yang telah disediakan. Sambil nunggu nih, Mas, mungkin gue bakal nanya gimana nih kesan pesan lu sebagai seorang MC. Oh, sekarang ini? Iya, gimana? Seru sih, lumayan gitu ya. Deg-degan nggak sih? Alhamdulillah nggak. Cuman enggak. Kemarin pas waktu di briefing itu benar-benar deg-degan sih. Oh, pas briefing ya? Iya. Tapi ternyata ketika ngelihat gitu ya keseruan di sini dan juga interaktifnya teman peserta di sini itu luar biasa gitu ya, bikin semangat gitu ya, dan juga hilang itu semua groginya gitu. Benar-benar. Jujur juga sih kalau gue ya. Boleh Tadi cerita dong. bener banget tersentuh banget teman-teman semua ketika teman-teman tadi meneriakkan, menuliskan semangat. Itu keren banget sih teman-teman. Aku sebagai MC dan juga pasti khususnya dan juga panitia di sini pasti ngerasa ini keren banget teman-teman Salam, teman-teman serta Gemilang ini keren. Tentu banget teman-teman saya apa yang tadi kita semua lakukan gitu teman-teman semua. Makanya jangan sampai momen-momen berharga kita, momen-momen yang penting kita sekarang ini sampai terlupakan teman-teman semua gitu. Betul banget. Oke. Mungkin selain dari kita, teman-teman juga bisa mungkin ya nggak kolom chatnya dengan kesan-pesan teman-teman selama ngikutin yang sesi pertama ini gitu. Atau harapan boleh sih apa aja gitu ya yang pengen teman-teman sampaikan gitu ya di kolom chat, silakan
diramein lagi teman-teman. Ayo. Boleh banget. Gas teman-teman. Kita bacain ya satu-satu ya. Mungkin Mam, kita sambil nunggu ini mau nge-branding diri sedikit juga. Kan share Ya, apa? Share IG oh iya, gitu. boleh sih, boleh. Ntar aja lah ya. Mungkin di akhir gitu Di ya. akhir aja. Tapi kalau misalkan dari sekarang juga teman-teman dicari sih gitu ya, nama aku sendiri itu langsung sih nanti keluar gitu ya. Nama aku juga. Iya. Jadi kenapa nih kita lagi jual diri ya? Oke. Teman-teman panitia, apakah Ryan Hasan masih belum bisa dihubungin lagi? Apakah sudah ada? Mohon maaf, sudah ada. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Langsung saja kepada Ryan Hasnan. Dipersilakan untuk memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita menengadahkan tangan kepada Yang Maha Kuasa, memberi istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين يا الله يا ربنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada saudara Ryan Hasnan atas pembacaan doanya. Dan insya Allah teman-teman semua, pembacaan doa tadi merupakan penutup acara sesi pertama kita pada gemilang peradaban pemimpin saat ini, teman-teman semua. Oke. Nah, sebelum itu, karena teman-teman juga udah presensi, mungkin terima kasih banget ya Mas Operator gitu ya. Apa itu? Udah di-share itu. Oke, jadi teman-teman semua kalau misalkan mau kepoin kita juga selaku MC ya mungkin. Iya. Itu ada IG kami berdua ya, dikirimkan inisiatif oleh moderator. Terima kasih sekali lagi. Oke. Jadi teman-teman semua tadi merupakan penutup sekaligus penutup rangkaian acara Salam Al-Hurriyah Gemilang Pemimpin Peradaban ini pada sesi pertama ini teman-teman semua. Jangan lupa buat hadir nanti di sesi kedua selanjutnya. Oke, begitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir. Dari kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya, sekaligus pamit kalau misalkan nanti kita bakal ketemu lagi teman-teman semua gitu. Oke. Jadi kalau saja terima kasih sekali lagi teman-teman dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami selaku MC Rahman dan saya Imam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di sesi sore ya teman-teman semua. Teman-teman, sampai jumpa.
Terima kasih, Kak. Terima kasih juga teman-teman semua. Dadah. Semangat, Terima kasih, Kak. Semangat juga. Yuk. Jangan lupa Sampai ketemu daftar sore ya. Terima kasih, Kak. Komentar sore. Makasih juga teman-teman. Makasih. Tadi ya, salah baca. sama ya. Gue kira beda. Oke, teman-teman. Dadah. Sampai jumpa. Ketemu sore.